Christian, but the things that was taught, like, I don't know, like it's not the same as Islam. I don't agree with it, and especially now coming to the knowledge that I have, I definitely see that there's a difference in that the teachings are not correct. Alhamdulillah Bang Juma sudah katanya tunggu sebentar gitu. Sudah saya hubungi. Hos. Kamu tuh? Ada. Oke, ada, benar. Bang Mutu. Kamu tuh. Iya Bang Blender. Ya mau Bentar lagi ini hubungin. from Amerika. Aku mau nanya, bagaimana perkembangan Muslim sekarang ini di Amerika gitu loh. Aku nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Ibrani aja aku bisa. Break for Tadi udah ditanyain. you wanna go break for Maghrib? Yeah, still have Time to make my grab. Yeah, I can go run and grab my rug. You want to make it in here or? Apa katanya tadi Kak? Kemute. Perkembangan Muslim di Amerika. Halo brother. Tadi- Wait. Tadi sudah saya tanyakan, beliau Gimana, itu Pak? menjawab dia tidak mengikuti perkembangan itu. Tapi itu tidak masalah, walaupun dia hidup di mayoritas itu bukan suatu masalah baginya, dan beliau tetap semangat di dalam Islam. Begitu yang saya dengar tadi itu. Oh, Tadi udah saya tanyakan Bang udah ya. Blender. Udah ya. Nah, Di sana ada bagusnya banyak ini berbagai nanya negara, bagaimana Bang. pandangan dia setelah menjadi Islam tentang kekristenan, coba tanyakan itu. Terutamanya di masalah ketuhanan gitu, coba. Halo Pak Ustadz Sugi. Ya, Beliau lagi ke belakang sebentar. oke. Nggak Iya, apa-apa. iya. Nah, Jadi saya luruskan dulu ya. Ini nanti jadi keliru nanti. Jadi Iya. beliau ini kan pernah masuk penjara. Ya, terus dia ketemu Islam itu di penjara. Dia pernah bersahadat di sana. Cuman kan setelah keluar penjara nggak ada yang bimbing gitu loh Pak. Terus ketemu saya di sini, dia cari siapa yang Muslim di sini, nggak ketemu. Terus main ke kamar saya waktu itu. Terus dia ketok pintu, nggak ada yang buka. Dia masuk, lihat saya sholat gitu. Nah, setelah saya sholat selesai keluar, terus dia tegur saya, mengucapkan salam kan. Loh kok kamu tahu saya Islam? Saya bilang gitu. Ya, saya juga Islam, cuman saya ini beginilah, ada masalah gitu kan ceritanya. Terus saya mulailah menanyakannya, kamu Islam gimana dan bagaimana, terus selama ini Islam siapa yang bimbing? Dia belajar sendiri dan sebagainya kan. Terus kamu sudah ada sertifikat kalau kamu Muslim, kalau ada apa-apa gimana nanti kalau kamu sesuatu yang terjadi terus orang nggak tahu, saya bilang bisa-bisa kamu nanti dikuburkan secara yang non Muslim, saya bilang gitu. Mau nggak kamu syahadat ulang terus kamu dapat sertifikat? Makanya saya bilang begitu Pak. Terus kalian mau belajar tentang Islam gitu. Gitu Ya. ceritanya Pak. Ya. Gimana Ustadz Sugi, mau dilanjut? Kita langsung proses Ya. atau seperti apa? Ya silakan. Itu tadi untuk perbincangan aja sih. Mengisi waktu begitu. Sambil You want me nunggu to Akhi make- Zuma. I'm done. You go yourself. Okay. Yes. Ya. Jadi Kalau sambil nunggu aja ya. Iya. Dia di belakang. Oke, Bang Rahmat, kalau misalnya di Amerika tuh banyak juga yang menggiring dari pihak Islam, Bang. Kira-kira sulit atau tidak, Bang? Saya di sini cuman saya sendiri yang Islam. Oh, Ya, jadi saya sendiri kan bukan ustadz, orang biasa lah. Cuman saya kan
ya senang ngobrol-ngobrol sama mereka, apalagi yang ketemu seperti ini, yang ini kan, jadi saya mulai membantu mereka lah, kamu begini-begini. Bahkan dia tuh menanya saya, dia kan sekarang dia itu udah berkeluarga, punya istri. Terus saya bilang, gimana kamu itu tidak boleh lagi kalau kamu udah Islam. Mungkin nanti bisa ditanya lah, saya nggak bisa jawabnya yang secara apa ya namanya ya, data ya Pak ya. Nanti Secara minta akademis. tolong ya, akademis. Tapi saya bilang menurut saya itu tidak bisa dilakukan lagi, karena kamu kan sudah Islam, istri kamu kan saya nggak tahu agamanya apa kan, istrinya saya nggak nanya, mungkin Kristen atau apa gitu kan. Nah itu dalam kehidupan. Terus dia tanya masalah masturbasi bisa nggak dilakukan, kan tanya. Wah saya bilang kacau juga pertanyaannya ya kan. Waduh ya nggak bisa lah saya bilang. Kamu harus cari kegiatan yang positif saya bilang. Ya itulah Pak. Jadi memang nanti setelah ini mungkin saya minta salah satu nomor yang bisa ya komunikasi kalau ada pertanyaan yang berdasarkan apa yang dia ragukan gitu loh. Seperti itu Pak. Bisa dibantulah dari jauh. Mudah-mudahan dia istiqomah, mau istiqomah, jadi minta bimbingan begitu loh. Kalau di sini dia tinggal, saya kan kerjanya di ini nih Pak, di laut ya. Iya. Jadi saya itu kalau terbang saya masih bolak-balik ke Indonesia 1 bulan sekali. Oke. Jadi saya terbang dari Indonesia sampai ke Houston, pergi lagi satu kota namanya Homa, terus besoknya berangkat terbang langsung ke laut, naik helikopter kan. Nah seperti itu. Terus 1 bulan di platform, di rig, terus balik lagi ke Indonesia, langsung pulang besoknya gitu. Jadi memang waktunya agak sibuk juga saya gitu loh ya, tapi ya kita komunikasi juga gitu. Seperti itu Pak. Bang Rahmat, saya izin follow up. Kebetulan kemanakan saya kan saat ini berpacaran dengan orang Amerika. Dia sebagai PAUD ya. Kebetulan dia memang mau masuk Islam, makanya saya tanya. Cuman posisi dia kan di Amerika sekarang. Kira-kira nih saya Bang DM Abang ya, boleh ya Bang ya? Nanti untuk selanjutnya. Boleh aja. Ya. Boleh aja Pak. Nanti biar kalau nanti masalah di sana, masalah pembimbingan Islam mungkin Abang tuntun nanti bisa juga Bang ya. Bisa kasih kemana Anda. Ya. Oh iya. Ya nanti kita saling komunikasi lah. Siap Bang. Gimananya gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Tadi ada Brother Dimitrinya masih ada, Bang Rahmat. Dia masih belum turun. Oke. Lagi mungkin nanti bentar lagi lah, mungkin 5 menit lagi. Ya. Jadi kan masih nanti nunggu kan, belum masih nunggu open camp kan? Iya. Jadi gini, mengenai nanti dia kedepannya bimbingan dia tentang fikih, akidah gitu kan. Kita nanti akan masukkan dia ke dalam grup namanya Apologet Islam Internasional. Itu isi mualaf semua. Dan itu dari berbagai negara. Dan termasuk ada orang Amerika juga yang mungkin bisa membantu dia untuk bagaimana dia ada pertanyaan sekitar fikih yang tadi apa tuh, masturbate or something like that gitu kan. Iya betul. Jadinya itu insya Allah akan dijawab. Nanti kita akan masukkan beliau ini ke tele. Yang penting kasih kita nomornya aja, nanti kita masukkan dia. Siap. Nah itu lebih senang saya pun tidak tahu kalau ada yang begitu. Nah, kalau memang ada channel begitu ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan lancar. Dan saya juga bilang, bagaimana kamu harus coba istri kamu bisa ikut kamu, karena kamu kan kepala keluarga. Nah nanti gimana lah nanti ngobrolnya ya. Jadi seperti itulah, mudah-mudahan bisa satu persatu kan. Ya alhamdulillah lah, saya pun tidak pernah kepikir bisa mengajak orang untuk masuk Islam ya. Ya alhamdulillah saya pun senang. Walaupun dia sudah pernah syahadat, tapi
menguatkan dia lagi, semangat lagi gitu loh. Jadi saya bilang bagusnya risahadab lagi lah, ulang, supaya kamu benar-benar yakin ada sertifikat bahwa kamu memang muslim sudah gitu. Sebenarnya what's up, Bang? Gitu. Itulah sebabnya sudah 1 bulan lebih lah saya kontak Pak Sugia, kalau nggak salah ya Pak Sugia. Memang waktu itu saya balik ke Indonesia ya, 1 bulan ini saya pulang lagi kemari, terus 3 hari berselang baru dia naik ke rig ini. Makanya kita ketemu karena saya sudah janji ya, saya harus laksanakan janji saya kan gitu. Iya, siap. Gitu. Nanti di tim Apologet Islam Apologet Islam Internasional itu banyak banget teman-teman dari Inggris, teman-teman dari Amerika juga ada, terus insya Allah around the world itu insya Allah. Jadi sekitar baru ada 25 orang ya, 25 orang, dan 25 itu aktif. Jadi kalau Apologet Islam Indonesia itu khusus untuk wilayah Indonesia dengan sampai Malaysia ya, sekarang sudah ada ya Malaysia. Nah nanti yang internasional itu untuk yang Europe itu dan sekitarnya. Jadi untuk yang bule-bule itu nanti komunitas dan wadahnya situ ada Big Brother, ada siapa lagi, banyak yang paham mengenai fikih dan cara menjelaskannya kepada orang-orang native Amerika itu seperti apa. Betul. Siap. Dia sudah balik ini. Mau ngobrol lagi? Biar tambah roomnya. Boleh. Siap. Are you ready to communicate, talking? Alright. Ya saya kasih ya sebentar ya. Siap. Ustaz Sugi, gimana? Mbak Cepi gimana? Sudah dihubungkan Bang Sumanya atau? Nunggu 10 menit lagi kata beliau. Oh, baik, Masya Allah. Lanjut dulu. Oke. Ngobrol santai aja dulu bang. Iya. Aku juga nyimak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So I heard from Brother Rahmat that you have a question about the masturbate or something like that. Can you allow in Islam to prohibit to do that in Islam? Do you have questions, something like that, right? I spoke with him about that matter, and I just wanted to verify. I explained to him why I had asked that question as well, but I honestly don't have any questions right now. Right now, I guess I could say that I'm on a journey to get back to myself and reconnect more with the deen, with my belief with Allah subhanahu wa ta'ala. That's honestly really about it. It's embarrassing to say, but I'm not going to be embarrassed about saying anything. I honestly feel like it was through Allah that I was able to meet this brother, because since I have met him, it's just like, I gotta do this, I gotta strive. Like, I don't know, I can't explain it. For so long, I just felt like I was lost and I was disconnected. And just upon me meeting him, it's been like a difference. Oke, jadi untuk saat ini dia belum ada pertanyaan mengenai hal tersebut, dan dia juga banyak belajar juga dari Bang Rahmat ini, dan dia juga mencoba untuk memperbaiki hubungan dia yang terputus dengan Tuhan selama ini itu seperti apa. Gitu. Jadi alhamdulillah sih sudah hampir banyak pengetahuan tentang Islam lah dari Bang Rahmat ini. So I have a question. Do you have a wife? As far as I know from Brother Rahmat, you have a wife, but
she wasn't a Muslim. Is that right, or do you want to clarify? No, I have a fiance and Oh, fiance, not a wife. Correct. Okay, Correct. okay. So Is she a Muslim? Is she a Muslim? No, she's not a Muslim, but she's not like she doesn't have a Christian belief. I can say that. She encourages me to pray. She knows about the prayer. She encourages me to fast. She participates with me when I fast for Ramadan. She doesn't encourage or try to provoke me to do anything that's illegal or that's bad. If anything, she's encouraging for me to do the right thing. She's a very big support. Okay, okay. Is she an atheist or something? Is she what now? Yes. No, what did you say? I'm sorry. Your fiance, is she an atheist or she is a Christian? No, she believes in God, but she doesn't believe that Jesus is God. Oh, let's say she is an agnostic or something. People have a belief about that. Right. Oke. Jadi teman-teman, dia belum punya istri. Jadi dia tuh punya tunangan. Cuma punya tunangan dan belum menikah, dan dia tuh support sama saudara kita ini untuk melakukan hal yang baik. Dia tuh support ketika dia tuh harus sholat, terus nggak boleh melakukan hal yang buruk yang dilarang oleh agama gitu, dia support. Jadinya kita harapkan sih ya, semoga calon istri atau tunangannya ini tuh bisa memeluk agama Islam sesegera mungkin. So, Brother Dimitri, do you have offering this religion or this faith to your fiancé? You said, do I have an offering to her? Yes. Have I offered the faith to her? Yes. We speak about it. And then the progress is? She's open to it. She asks me questions, and when I talk to her, she listens. But I'm just not going to force it upon her. Okay. Like I make dua with her. We do that together. And right now it's like I'm striving and hoping that she leans towards converting as well. Okay. How long have you been with her? We were friends for a few years. And a few years, let's say 2 years or 3 years? 4 years. 4 years. I think 4 years is a long. I'm sorry. That's enough time to give her a lesson about Islam, about this religion, and I hope she will understand about Islam. She will accept Islam as like you, and she feel the peace like you too. Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti madam. How are you? How are you, brother? I'm fine, and yourself? Alhamdulillah. Are you from USA? Yes. Oh, I see. I just surprised because your name is Bang Rahmat. How you know that? No. No. Ini temennya. Oh, Temannya. all right. So I was just because you speak English very well and your name is Bang Rahmat. So I was like, what? No. Bang Rahmatnya orang Indonesia. Bang Rahmat is Indonesian. Very nice. Are you Chebi? Yes, she is. Cebi. Oh, okay. Ayam jadi. Yeah, I'm here. Kalau saya jawab yes, I'm here. jadi No. salah. I'm not change my account, but I use this account. Oh, all right. All right. Yeah, right.
Yeah. Are you madam? Yes. I am Yes, JB. I am Assalamualaikum. JB. Yeah, no, not possible. So it's Lanjut madam. yeah, interesting what I heard. That's why I want to come up. To be honest with you, if you read the Bible itself, you can find really the answer. Because what Jesus did during his life and what the Christian did today is absolutely opposite. What This Jesus was did. close with you this side Sorry. because this is coming from here. Okay. No, I'm sorry. I'm listening. He was adjusting the headphones so they can fit in my ear correctly. All right. No, what I saying to you, what the message of Jesus itself and what Jesus did during his life is totally different what the Christian did today. And this is, something that's shocking us because when I read your Bible and I saw so many things, that Jesus said, then Christian didn't do. In fact, what the concept of Jesus and what the concept of Paul is totally contradiction. And Correct. the fatal things is the Christian follow what the Paul said, which is we don't know who is the confirm of Paul that the Christian follow, because I don't know who actually commanded you guys as a Christian to follow the Paul, because Jesus didn't know Paul at all, right? Right. I have to stop you right there, not to be rude or anything, but when you say your Bible, I just want you to speak like not me. Of Oh, course, okay. the Bible, right? The Bible is something that I Apologize, read I'm sorry. because I didn't know about Islam at first, so it was like the first book I read. However, I do know this as part of being a Muslim, you have to believe in the Bible. However, as far as me being a Muslim, I do believe that the Bible does contradict itself and has been tampered with. I have read different books that go through the Bible and show different scriptures and verses compared to other scriptures and verses and shows a contradiction. So Yeah. I agree with you. I don't follow the ways of the Bible. However, I do know that there is some truth within it as well. Yeah, correct. Madam, I'm translate, sorry madam. to Oh ya, sorry. Saya mau- Madam nanyakan apa langsung jawabannya ditranslate juga. Iya, pening juga nih madam. Translate madam. Oh, Blender, you there too? Yeah. Kita sabar dulu Bang Juma. Assalamualaikum Mas Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat-sahabat warahmatullahi semua. Waalaikumsalam. Silakan dilanjut. Saya bilang bahwa apa yang di Bible 100%. itu tidak seperti yang Kristen lakukan. Jadi ada beberapa poin di dalam Bible yang sebenarnya ketolak belakang dengan apa yang Kristen lakukan. Malah orang Kristen itu mengikutin Paul, saya bilang, dan dia setuju gitu loh. Tapi dia bilang kan orang Islam harus percaya Bible. Saya mau jawab bahwa bukan Bible yang sekarang. Kita percaya Injilnya Yesus, tapi kan Injilnya Yesus tidak ada sekarang gitu loh. Terus saya mau reply ke dia. Oke, minta maaf teman-teman semua, saudara-saudaraku, guru-guruku semua yang ada di sini. Tadi Bang Dimitri, Mas Dimitri, ini sudah menunggu lama untuk syahadah. Brother Dimitri, are you ready for syahadah? Brother? Yes, sir. Can you hear me? Yes. Are you ready for syahadah? Yes, I am. Oke, wait. Assalamualaikum Abang Dagurunda, kita sudah ready Waalaikumsalam untuk warahmatullahi wabarakatuh. proses syahadah. Mungkin bisa kita mulai, nanti kita berbincang-bincang setelah proses syahadah ini, karena ini kan main frame-nya ada di sini. Itu Bang Cuma. Kira-kira oke Bang Cuma ya, setuju? Iya. Bisa buka kamera nggak ini? Pengikutnya belum belum banyak bisa. ya Bang Cuma. Kalau kita paksakan juga nggak bisa.
Tapi KTP Terlalu sama tanda lama tangannya nanti. udah dikasihkan ke saya gitu. Tapi beliau Udah. mau. On camnya mau. Mau, Mau, cuma mau. kan belum memenuhi syarat. Kalau kita tunggu, Terlalu jauh Waktu Gurunda. beliau Baru sangat 33. mepet sekali. oh 33. Iya, Gurunda. Kira-kira 30 menit tercapai enggak? Ini sementara baru 400 orang ini. Sebenarnya beliau ini Gurunda, beliau sudah apa ya, menjalankan Islamnya, cuman dia belum mendapatkan sertifikat dan meyakinkan mungkin orang-orang sekitar beliau gitu. Jadi beliau ingin syahadat ulang melalui API dan ingin dapat sertifikatnya gitu Abang dah. Bang Rahmat ini teman beliau seorang muslim. Bermukim di mana beliau nih? Amerika. Dia di laut ya. Dia orang-orang kapal gitu kelihatannya. Oh di laut. Oke. Apa bisa dimulai syahadat aja langsung atau gimana? Atau kita tunggu sampai beliau bisa buka kamera? Kelihatannya ini yang boleh. masuk teman-teman ini kencang juga tuh, sudah hampir 500. Boleh. Atau ada yang punya account yang Gini bisa aja langsung. atau video call lewat aplikasi lain lewat Pak Disugi. Pak Disugi nanti bantu on camin. Kalau Pak Disugi punya 2 device ya, telepon sama Bang Rahmatnya pakai WA dan beliau bisa kan open cam di situ, bisa menunjukkan muka beliau. Gimana Bang Rahmat? Bisa begitu Bang Rahmat? Video call pakai WA-nya Bang Rahmat kalau punya nomor Pak Disugi. Punya. Nah, Pak Disugi tinggal on camin Jadi tuh. saya harus Sesimpel. turun dulu, nanti naik pakai HP yang satu lagi. Karena Oke, HP yang oke. ada WA-nya yang saya pakai ini. Oke. Silakan Pak. Oke. Bentar, Ini saya lebih simpel ya. saya turun dulu dari sini, bentar. Oke, silakan. Ini sepertinya lebih simpel ya. Beliau nanti video call lewat WA dan Pak Disugi menunjukkan. Tapi belum ada yang menjelaskan sama dia, Cebi, apakah dia oke? Oke, Madam. Kita udah ngobrol dari tadi. Oh, oke. Ini diskusinya lebih mending menghadapin apa ya? Lebih parah menghadapin Noten yang nggak bisa bahasa Inggris ya. Mutar. Nanti juga bisa, Bang. Nanti juga bisa. Bisa ya, Gabung oke. aja di API internasional. Siap. Yes, I know. Okay, let's go. See. I got it. Ini sudah ada Ustadz Sugi nih. Berarti Bang Rahmat turun ya? Bang Rahmat bisa dihubungi WA-nya Bang? Bang Rahmat. Halo? Monitor Bang Rahmat. Bang Rahmat, Brother Dimitri, can you hear me? Yes, sir. Can you give your give your phone to Brother Rahmat? Hold on one second. Oke. Gimana Bang Moto? Taruh lagi kasih tahu Dia Bang makan. Rahmat. Dia tunggu. Iya, halo. Ini silakan Bang Ustadz Rahmat. Sugi, silakan Ustadz Sugi. Kita syahadatnya lewat apa? Bang Rahmat bisa saya hubungi pakai WA nanti apa? Bisa. Device-nya 2 ya? Device-nya satu saya sih. Waduh, nggak bisa Jadi Bang Rahmat dihubungi turun. pakai WA. Jadi Bang Rahmatnya turun dulu pakai WA-nya. Nanti on camin Pak Dia De. pakai WA dia aja. Boleh. Boleh. Boleh Boleh. juga boleh. WhatsApp, right? Is you Okay. allowed to give the number? I will send to them. You okay? Ustadz Sugi double I have your suaranya. number, right? Okay. I was gonna say I'm trying to see how do I find it. No, I have you WhatsApp, right? Mm-hmm. Oke, saya kirim nomor dia ya, Pak ya. WhatsApp. Oke. Siap. Ya, sebelumnya untuk yang di bawah tap-tap teman-teman ya, di tap-tap. Biasa kalau kayak gini goncang. Digas tap-tapnya. Makasih.
You are tap? Yes? Oh no, ya, oke lanjut. Masya Allah. Oke, Jadi ini langsung nanti saya bisa di call ini ya. Oke, lanjut Pak De. Digedein ya Pak De ya. Ya, bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar saya open cam. Nah, ini beliau. Masya Allah. Ya, kita lihat Pak De, insyaallah. Kurang jelas gak sih? Jelas gak sih? Oke. Ustadz Arif ada di bawah tuh. Naikin aja Ustadz Arif. Nah, Nah, itu agak bagus tuh. oke. Nah, silahkan disahadatkan. Akhi Zuma. Oke, baik. Suara saya kedengaran nggak sampai di sana? Jelas banget. Brother, can you hear Bang Zuma voice from here? Oh, okay. Just listen. Alright, just minute. Ini Halo? pagi-pagi juga banyak sekali sibuk nelpon. Macam orang penting aja. Nelpon sana sini, Emang penting? ujung-ujungnya Siap. ujung-ujungnya sumbangan, santunan. Sok sibuk. Pak Pati. Masya Allah. Seorang penting. Siapa itu Bang? Besok-besok fitnah, sana sini. Siapa itu Bang? Kita gas Bang. Lagi suka. Nelpon. Curhatnya nanti aja Bang. Nanti lebih lama curhat ya. kita nanti bikin sesi curhatnya bareng Bang Zuma pagi-pagi. Oke. Baik. Mohon ikuti saya ya. Bro, repeat to me please. Oke. Agak nak sedih sing kapang. Halo brother, can you hear the voice of us? Pak De Sugi HP-nya dideketin Pak De. Yang buat live dideketin sama ini HP-nya yang buat telepon. Ya. Nah, ini. Digedein volumenya. Ya. Benar. Oke. Kedengaran suara saya? Sebentar, brother Dimitri, if you heard the voice from Bang Zuma, you can shake your head. Can you hear the voice of us? Shake your head, okay? Siap Bang, dia udah dengar. Oke. Oke, saya buka kamera ya. Teman-teman juga buka kamera supaya bisa lebih berkesan. Bentar ya, saya pakai tripod dulu nih, capek makan gitu. Ayo, Cebi buka kamera biar dilihat sama Paul Zong. Enggak mau. Pak Disuki yang buat live digedein Pak De volumenya. Yang buat live. Yang buat live, yang Iya, WA-nya Tauhid. maksudnya. Yang buat live digedein, yang buat live. Yang buat telepon juga digedein. Waduh, gimana ya? Brother Dimitri, can you point your Aku finger pakai like Bang Zuma do? Ini kenapa ini? Tari Jepong ini. Oke. Ya. Oke. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. 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 Ar-Rahim. 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 Asyhadu Ashadu. Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu
asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Sah. Allahu Akbar. Dinda Mumpu bisa Masya nggak? Allah. Okay, Bisa nggak I will di- translate it. I disuruh will dulu- translate it for you. Disuruh dulu ulangi perlancar untuk Okay. dia sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay. Coba. Brother Dimitri, aduh kameranya. Ini kenapa ini? Bentar. Ini saya pakai tripod dulu saya apa? Biar lebih aman. Nah, oke. Brother Dimitri, brother, can you hear me, brother? Dia udah Halo? bisa jalankan syariat Islam kan? Berarti bisa Iya, syahadat. sudah bisa. Can you declare your syahadah with yourself? Seharusnya Bang Rahmatnya jangan turun. Bang Rahmat turun ya. Okay. Now the time you declare your syahadah with yourself. Okay. Could you say it again? Can you declare your syahadah? You know syahadah? Okay. Yeah. Yes, with yourself. Yeah. You say it again. Okay. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ashhadu, from ashhadu. No. From ashhadu. From ashhadu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay? You declare it. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Okay. Akbar. Takbir. Allahu Masya Akbar. Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Udah sah itu, udah sah. Now you can repeat after me, brother. Thank you. Masya Allah. Brother Dimitri, you can hear my voice? Yes. Okay. Yes. We will speak Shahada in English. I bear witness You follow a witness. I bear witness that there is no deity worthy of worship. Worshiping him. Okay. Masya Allah. I bear witness. I bear witness. I bear witness There is no God there is no God but Allah. but Allah. And I bear witness And I bear witness that Muhammad that Muhammad is a servant is the servant and messenger of Allah. and the servant of Allah, And messenger of Allah. messenger of Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Nanti mungkin bisa kasih Alhamdulillah. nomor HP saya biar ku ajarin bahasa Bugis. Ribet kali ya ini ya. So welcome, Brother Dimitri, to Dinal Haq. I hope you enjoy it, and I hope you are come to Islam with a kafah, inshallah. Amin. Amin, 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 amin. Kafah lah kalau gurunya Pak Disugi, insya Allah. Amin. Insyaallah. Mungkin bisa diinformasikan masalah apa tadi itu yang apologet internasional. Oh, okay. Brother Yeah. Dimitri, I will add you as a member from Apologet Islam International, our group in Telegram, so you can meet and make some question. If you have a question to our brother from America, from England, and from the other country, do you want to join this member? Okay. I will put you. It's in the Telegram group. Yes, sir. Okay. Mm-hmm. Okay. No, not now. They will Okay. send you later by Okay, I will send you WhatsApp. WhatsApp. Okay. Yes. Oke. Siap. Sudah Bang Rahmat nanti dia juga sebagai informasi sudah di khitan, sudah di apa? Sudah disunat. Ya, katanya beliau sudah di khitan, sudah sunat,
dan ya itulah katanya seperti itu. Dan salam kenal buat Bang Zuma. Ya, saya sering juga kalau ada waktu banyak saya mendengarkan Bang Zuma di mana ini, kadang di YouTube, kadang di apa itu namanya di TikTok. Ya, Baik. cuman saya nggak pernah main TikTok. Siap. Ini ada Ustaz Arif. Ya. Assalamualaikum Ustaz Arif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa didoakan wabarakatuh. mungkin. Oke, siap ini Ustaz Arif, do you mind? Enggak. Kalau ini Ustaz Arif minta doanya untuk itu mualaf kita. Waduh, bukan Ustadz Sugi ya? Enggak. Ustaz Sugi lagi mimpin Udah itu tadi, lagi. udah mimpin pertama kali udah. Giliran Ustadz Arif sekarang. Ustaz Arif. Oh gitu ya. Iya. Marilah kita bersama-sama mendoakan saudara kita yang dari luar negeri ya. Mudah-mudahan beliau selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa yu'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Amin. Wa najata minan nari wal afa indal hisab. Amin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika. Amin. Kama nawwartal ardu bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, pada hari ini kami ridho bahwa Islam adalah agamaku dan Allah adalah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah Rasulku. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, kasihinilah aku, berikanlah petunjuk untukku. Amin. Sehatkan dan afiatkan aku, dan berikan aku anugerahmu yang besar untuk seluruh umat Islam, untuk saudara-saudara kita, untuk saudara yang sedang mu'alaf pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wanzurna 'alal qaumil kafirin wadh-dhalimin wal hasidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa du'ana bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin teman-teman maaf, apakah setelah dia bersahadah ada yang harus dilakukan seperti mandi misalnya? Oh, tentu, Bunda, tentu. Sudah dikasih tahu ya tadi Cik? Udah. Dia Beliau sudah menjalankan, Madam. Perlu diinformasikan lagi ya. Beliau ini sudah menjalankan Islamnya, cuman dia belum ada sertifikat gitu. Sudah sholat dan segala macam. Udah sunat pun sudah beliau. Cuman untuk make sure orang-orang sekitarnya dengan sertifikat, dia mau dapat sertifikatnya tersebut. Takut nanti kalau meninggoy dia di upacarain secara
agama sebelumnya seperti itu. Boleh saya tanya ya, dia dari Amerika mana? Brother Dimitri, Yes. may I know which part of USA are you? I'm in Louisiana, in the southern part of the United States. Is it close to Georgia? Far away. It's far away from Georgia. Oh, it's a far away. Okay, all right. No, I mean in USA when you shahada, did you get the certificate from the mosque or the community? No, Ah, really? no, that's I spoke with brother Rockman about it, and that's what he was trying to help me get accomplished. Ya, saya boleh ngomong? Silakan. Jadi saudara saya ini masuk Islamnya itu di penjara waktu itu. Jadi tidak ada sertifikat, nggak ada apa-apa karena dia ada masalah, terus dia tertarik dengan Islam dan belajar, dan akhirnya dia bersahadat di sana seperti itu. Setelah itu dia kehilangan arah. Ya, begitu ketemu saya, dia kembali. Wah, selama ini saya lalai gitu ya, melihat saya mungkin tidak pernah sholat juga mungkin, atau saya pun kurang tahu ya. Gitu ketemu saya, dia masuk kamar saya, lihat saya sholat, dia bertanya, sehingga dia mencari saudara Islam sebenarnya muslimnya di sini, karena yang muslim cuma saya sendiri di sini kebetulan. Enggak, tadi saya tanya gini Pak, di Amerika kalau dia masuk Islam dapat sertifikat enggak gitu? Dia bilang tadi enggak. Oh, enggak, dia enggak. Di sini enggak. Ya, jadi di sini enggak. Mungkin ada juga, tergantung, mungkin bisa minta. Ya. Is it? Nggak, aku rasa dia harus ganti itu semua di identitas. I don't know, karena kan seperti kita bilang kalau dia tidak mengganti, kalau dia tadi seperti kata Cebi meninggal, dia harus punya sertifikat yang menunjukkan dia itu muslim. Gitu. Nah, kalau di sini KTP-nya nggak ada agama, itu masalahnya. Ya, saya tahu. Ya. Ya, di luar nggak ada, agama nggak ada di luar. Of course, ya. Tapi maksudnya sertifikat. Brother Dimitri, Yes. do you know any friend or acquaintance that someone who convert to Islam? Do you have any, kind of paper? Madam, maaf, bentar, maaf kami potong ya. Bentar, ini soalnya beliau ini gabung di ini, masuk di sini itu untuk mendapatkan sertifikat dari API, Madam. Jadi beliau join ke API, makanya that's why he join with API to get that certificate. Gitu, Madam. Bukan sertifikat Muslim. Iya, sertifikat Muslimnya. Dan kemualafan nanti berbentuk PDF. Nanti PDF itu kita kasih ke dia. Nanti dia print di sana, gitu loh. Berarti ditranslate lah ya ke bahasa Inggris ya? Iya, sudah ada kok, sudah ada. Oh, sudah ada? Oh, oke. Nanti tinggal kita taruh foto, tanda tangan Bang Zuma, nanti kita publish PDF-nya ke dia gitu. Oh, karena kami udah ada API internasionalnya juga kok. Di situ juga para mualaf dari Eropa. Alhamdulillah. Jadi saya pun senang bisa membantu kawan-kawan yang di sini ya mungkin tidak punya sertifikat pada saat ini, ya itu ya alhamdulillah bisa ketemu sama saudara saya ini. Ya semuanya di atas yang ngatur ya, Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tidak nyangka ini bisa seumur hidup, baru kali ini kan. Ya alhamdulillah mendengar diskusi antar agama ini, kok tiba-tiba jalannya lancar aja, ketemu orang seperti ini, ya kita bantu seperti itu. Siap. Itu Pak, teman-teman semua yang di Indonesia. Bang Rahmat asli mana ya? Saya asli Jawa, nama lengkapnya Rahmat Susilo. Saya tinggal di Batam. Oh, orang Sumatera. Maksudnya Sumatera. Saya orang Jawa. Saya orang Jepara. Ya.
J Sami, Kulong J. Ya, Ini dulu ya, ini dekat yang jajaran WA Jerman. saya putus aja ya, karena baterainya siap. udah nipis. Siapa? Iya, Pak Pak. Ahmad, pamit dulu ya. Baterainya rest in peace. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baterainya rest in peace. My battery is drained. Oh iya siap. Masih ada yang mau diobrolin? Nah, tadinya Saya kalau serahkan. baterai rusak kan kembung dia, baterai saya masih bagus jadi nipis dia. Siap. Sudah cukup, nanti Bang Rahmat nanti bisa nomornya ke Ustadz Sugi, nanti biar Ustadz Sugi yang follow up ke kami nanti ke Mas Ardiansa untuk PDF-nya ya. Nanti berbentuk PDF, nanti bisa di print di sana. Fotonya jangan lupa, foto Dimitrinya jangan lupa sama KTP Siap, ID. nanti saya tanyakan sama yang bersangkutan. Siap. Ya. Terus Dimitri, anything you want to say? Shukran. 1 minute. Masya Allah. Okay. Yes, I want to say shukran. Thank you guys. Alhamdulillah, all praises be to Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, I'm able to get someone's information that speaks English that I'll be able to talk to be able to answer any questions that I may have in the future, and just someone to be able to talk to help, give me some guidance if I ever feel lost or just worried or anything, to be able to just have a brother, someone that I can, have a connection with. Siap, insyaallah. Anything else, brother? No, that's all. Thank you guys. Okay, you You're welcome, brother. Masya Allah, keep istiqomah. Siap, Bang Rahmat, mungkin itu sudah cukup. Nanti tinggal kita conference di belakang. Ya. Kalau sudah masuk grup API itu internasional, nanti kan beliau bisa bertanya leluasa di situ kan, lebih intern sama mereka yang udah mualaf. Oh, di Instagram ya? Telegram. Di Telegram. Saya karena di ban berkali-kali, jadi semua kontak yang international member yang untuk diskusi, saya udah lost kontak sama mereka, jadi nggak punya lagi. Siap, mungkin itu. Oke. Sudah cukup. Send me or add me to the groups. Yes. Okay, I will add you to the group. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, guru-guruku, terima kasih atas bantuannya. Karena di sini sudah malam juga, jam 9 ya. Jadi besok mau kerja lagi. Jadi mohon pamit. Insya Allah kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya. Semangat, Bang Rahmat, semangat. Iya. Semungut. Terima kasih. Ada Cemungut. gitu. Cemungut. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya terlaksana juga kita mensyahadatkan kembali saudara kita ya. Subhanallah. Semoga ini menjadi langkah yang baik untuk API Go internasional, semakin dikenal di internasional API. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Sekarang sesinya Bang Zuma ya untuk curhat sama Bang Blender ini. Iya, Gaskan tadi Bang katanya Blender. katanya tadi mau curhat Gurunda. Kalau curhat aku, ya oten-oten pada gelisah lah. Itu curhat aku yang pertama. Oten-oten gelisah, memframing yang enggak, tapi keren nih. Ketika penghujat mereka terbang ke Amerika untuk menghujat Islam, alhamdulillah dari Amerika sendiri kita yang sadarkan, masya Allah. Itulah keren kan? Keren tuh. Kejang-kejang lah, gelisah lah nih. Masuk framing terbaru nih dari Oten. Waduh,
Gas terus. Sebentar lagi dalam tahun ini target 750 minimal dari Amerika kita sadarkan. Waduh, mati kalian, mencret. Nggak usah khawatir. Di UK itu di Wales 50% sudah meninggalkan Kristen kok, Blender. Iya. Apalagi ada Bang Rahmat. Bang Rahmat kan dari Indonesia ya kan? Nah, dia penghubungnya. Oh, mantap itu. Jadi. Gelisah tuh, nonton gelisah. Jadilah. Emang ya, kinerja Bang Blender nih luar biasa, mantap. Aku kak, semua lah. Aku kak katanya. Itu di bawah itu followernya Bang Blender semua dari tadi campuk terus. Oh, ya aku cuman pusing juga tadi bahasa Inggris ya. Lebih pusing lagi kita ngadepin noten. Tapi gitulah, tak ngerti aku bahasa Inggrisnya. Cuma Pak Ade yang paham tadi. Nggak Pak Ade bosan Sugi. Bang Blender. Blender. Bang Zuma memonitor. Saya itu Bang Blender, bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris market ya. Ya. Inggris pasar, Yes no yes. market. Yes no yes no. Lah iya, bahasa Inggris pasaran kan? Iya. Inggris market. Makanya dibuka kunci Inggrisnya, Blender. Madam udah tahu kita pusing panjang kali bahasa Inggrisnya buat translate. Pun penting kita buat Madam. Bang Blender, do you want walking to Amerika? Oke, anokina edonai alohai pancio ten bangke itu dia. Nah, kayak gitulah bahasa Inggris saya itu. Do you want walking to Amerika? Nah, yes, I want. Nah, kan gitu. I want looking Amerika beautifully. Nah, kayak gitu. Muncrat Pak De ya. Kalau bahasa Inggris ya. Muncrat. Tapi Pak De, yang penting bisa berkomunikasi. Dia akan mengerti, nggak masalah. Gitu. Kalau bahasa Inggrisnya cewek cantik banget itu kan beautifully, kan gitu. Muncrat. Beautiful. Iya, beautifully. Ya, itu cantik banget. Jadi bahasa Inggris campur Jawa dia. Oh, ini Sitoraja ini apa nih Ustaz Sugi? Sitoraja nih Pak De. Nah, ini nggak mau debat dia. Cuma ya curhat Tapi doang dia. tapping Pak De. Tappingnya, wih, kepanasan. Kita ngejang. Kau urus saja tiket kau, Toraja, banyak kali gaya kau, woi. Iya. Tiket kau urus. Orang pula. Berpikiran kolot kalian ini Itu aja lah agama kau. terus apa? Nah, itu aja lah kau. Ajaran kasihan nampak. Pasti kau cuma mau bilang ngurusin agama aja. Pasti gitu kau mau bilang ya kan? Hah? Kalian Wih. ini berpikiran kolot. Kau leng kolot. Banyak Omong kali gaya kau. omong kosong diskusinya. Kau ganti dulu sempak kau, jangan pakai koyak aja sempak kau tuh. Kau ganti aja, banyak kali gaya kau. Kau urus aja tor kau itu. Kolot tau pikirannya. Tor kau itu kau urus tor kau. Woi, tiket kau urus tiket. Belum tentu kau. Nanti sewamu terbang, penumpangmu terbang. Kau urus aja, nggak usah ngurus agama kau di sini. Belum tentu kau jalani semua. Kau masuk neraka kau, masuk neraka. Woi, kau masuk neraka udah selesai. Neraka kau. Kosong baru. Kau lah tidak mengkosong. tahu diri. Masuk neraka kau. Tidak koreksi diri tentang moral mentalnya dulu baru mau so tahu agama orang So lain. tahu. Kau, ya biar aja kau masuk neraka. Mau mampus kau masuk neraka, mampus kau mau kau. Tidak ada orang. Hah? Apa kau bilang? Mali. Hei. Apa kau ini ngomong kosong saja? Kau yang ngomong kosong kau, banyak kali gaya kau urus saja. Woi, nggak ada urus negara ini, nggak ada urus negara. Nggak ada urus negara. Sama jika manusia biasa, koreksi di. Tidak ada orang. Nggak ada urusan ke negara ini, urusan agama. Udah, kau di bawah saja, menyimak aja. Gelisah kau, gelisah. Enggak, sebentar, Splendor. Enggak, Bang Toraja begini. Kalau masalah keimanan pribadi itu memang tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau Bapak mengimani atau menyembah sesuatu yang salah itu fatal, Pak. Jadi teman-teman di sini, termasuk sebentar Pak. Kalau saya bicara Bapak diam dulu. Teman-teman di sini termasuk Bang Juma
bertahun-tahun ya berbicara seperti ini karena beliau pun sudah mempelajari, membaca, bahkan kami pun semua di sini seperti Ustadz Sugi, ya Kiotos, kita itu berbicara pasti memberikan reference Pak. Kalau Bapak bilang tadi omong kosong, itu kita kayak jual obat, itu kita nggak ngasih ayat di dalam Bible Anda Bapak. Ya, jadi kalau teman-teman di sini berbicara seperti ini sebenarnya karena menolong Anda. Memang kita kadang-kadang berpikir, wah sepertinya wah ini sok pintar banget. Tapi kalau Anda catat referensi yang dikatakan Bang Zuma atau Pak Sugi dan teman-teman, Anda tulis, Anda cek sendiri dengan mata kepala Anda baru paham gitu loh. Jadi sebenarnya yang dikritik bukan personal aktivitas, tapi keimanan Anda yang salah. Itu. Ini nggak ada bisa diskusi nih selontong nih, nggak ada. Cuman marah, naik, kesal-kesal, nah itu aja nih, terus aja nih. Asal kemana gitu aja. Gelisah dia, gelisah. Kalau kita ngurusin agama, gelisah dia. Diskusi nggak bisa, nggak tahu tentang agama nih. Woi, terus aja. Terus aja. Cambuk kau, woi. Woi. Terus aja. Nggak ada, cuman itu aja nih selontong nih. Gue setiap komal cuman ngomong gitu aja, ngurusin agama aja, udah habis itu turun. Bangki nih, hei, hei, pamit kau, hei, meninggal. Nah udah, miun, habis itu udah gini aja monyet nih, hei, hei. Komal berpikiran kolot. Kau yang kolot. Beragama kau yang saja kolot, terus kau dibahas. di sini kami bisa membuktikan, woi, bisa membuktikan Tuhan siapa yang benar. Tuhan siapa yang benar? Ayo kita buktikan yuk. Antara Tuhan kau dengan Tuhan kami yuk. Hah? Apakah moral mentalmu buktikan? Gak ada dulu urusan moral. mentalmu. Urusan Tuhan sekarang ini kita bahas. Urusan Tuhan. Tuhan yang kita bahas, bukan moral. Kalau ajaran agama nggak benar, iman tanpa perbuatan omong kosong. Banyak kali omong perbuatan kau macam bagus sekali. Hah? Ini kita di sini berajaskan Pancasila atau Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu Esa, nggak kayak kau 18. Tuhan kau 18 kan? Saja urusi agama orang lain. Urusan agama kepala otak kau, urusan ekor kau itu. Kau itu Ya masih mending ada yang ngurusin agama kau. Masih mending ada yang mau ngurusin agama kau. Gimana sih? Bersyukur dong. Masih ada yang peduli sama agama kau. Bang Blender dan yang lain. Sedangkan kau belum tentu laksanakan. Nggak, segenap Pak Toraja, lihat. Kosong. Sebentar Pak Toraja. Sama Apa? manusia biasa. Dengar. Pak Toraja, sebentar. Saya mau tanya sama Anda. Anda kan Kristen ya. Coba Anda lihat pernikahan sesama jenis yang dinikahkan di gereja di Amerika dan di Eropa, apa menurut Anda? Kenapa mereka melakukan itu? Coba. Saya juga bertanya. Dijawab kok, belum ditanya malah nanya kamu itu. Dijawab Pak, dijawab. Anda kan Kristen. Yang mereka lakukan itu menikah sesama jenis di dalam gereja. Nah, menurut Anda, kalau konsep Anda benar, kenapa itu dilakukan? Kenapa itu terjadi? Dan kalian sebagai umat Kristen tonang-tonang saja. Kenapa, Pak? Nah, kenapa juga kalian di Indonesia para umat Islam yang koruptor? Kenapa dia begitu? Sekira koruptor yang ngoten banyak koruptor, banyak kali gaya kau. Itu nggak ada hubungannya sama akidah saya. Kau aja pun korupsi, woi. Kau saja menggelapkan uang 45 juta kau. Banyak kali gaya kau. Pak, sebentar. Yang 4 triliun, 2,5 triliun belakangan ini itu ditangkap, itu semuanya Kristen, Pak. Bapak ini lihat berita dong yang terupdate. Yang paling banyak korupsinya kalau bukan dari umat Islam. Lah karena di sini mayoritas, Pak. Coba kamu pergi ke Amerika. Coba kamu pergi ke Amerika atau yang menjajah di seluruh dunia ini agamanya apa, Pak? Yang menjajah di seluruh dunia termasuk negaramu ini agamanya apa, Pak? Coba Bapak pikir dong. Yang mau ke urus soal agama, urus saja ya agama masing-masing. Yang menjajah negaramu ini, Pak, dia itu agamanya apa? Siapa yang tahu itu dunia agamanya akhirat, apa? Siapa yang tahu?
kita tidak tahu itu dunia akhirat. Lihat kok sekarang banyak negara mayoritas Islam ketinggalan teknologi karena Kepala otak pikiran kau itu. kolot. Woi, yang uang 45 juta itu yang kau gelapkan masih udah beres, Udah. Hah? Itu Udah beres. kebanyakan mayoritas Islam. Udah beres, itu kutanya kau dulu. Woi, itu Raja. teknologi karena Woi, pikirannya masih kau kolot. cerita koruptor, uang orang kau gelapkan 45 juta udah beres. Hah? Udah kau pulangkan? Udah kau pulangkan, Bodat? Pak, yang seks bebas di Eropa itu Pak, agama apa Pak dia? Seks bebas, peminum alkohol terbanyak, ya, penjajah, agamanya apa Pak? Kadang-kadang berkaca dulu sebelum ngomong, jadi nggak diketawain gitu loh. Makanya banyak sekarang dunia modern, banyak negara Islam ketinggalan teknologi karena banyak meniru dari negara Aduh, kamu kalau tidak ada Islam, Karena kamu nggak kolot bisa main pemikirannya. komputer, nggak bisa bicara di TikTok. Kamu itu kolot. Madam, sebentar Kamu madam, tidak pernah sebentar madam, baca. biar urusan aku madam. Madam, biar urusan aku, bentar madam. Pembahasan kami di sini pertama, banyaknya wanita-wanita di kekristenan sekarang mengeluh akibat tidak bisa bercerai, habis di KDRT sama suaminya. Banyak sekarang rusak mental wanita-wanita Kristen yang sudah berumah tangga. Ekonomi sekarang semakin hancur. Udah terjadinya keributan antara suami istri dikarenakan ekonomi. Nah, sekarang ini banyak terjadi di seluruh Indonesia. Para wanita menderita gara-gara KDRT. Di sini kami menegakkan hukum kasih terhadap manusia. Paham kau? Ini yang kami bahas. Ketika ajaran kalian Tuhan mempersatukan dan tidak boleh terpisahkan. Jadi mengalami rumah tangga yang beban mental. Paham kau? Woi, ini sekarang kami membela hak azazi wanita. Jelas kau, Toraja? Jadi kau nggak usah kau campurin. Itu wanita manusia juga. Ajaran kau tidak boleh bercerai. Ajaran apa kayak gitu? Jadi tertekan batin menjalani hidup rumah tangga. Hah? Survei sekarang banyak terjadi perceraian gara-gara ekonomi. Sekarang ini banyak ngadu, hancur bonyok-bonyok mukanya sekarang wanita-wanita Kristen di seluruh Indonesia. Itu datanya sudah valid. Banyak kali gaya kau. Kau pikirkan, gimana ajaran kau tuh? Apa ajaran kau? Kau juga KDRT sama wanita, banyak mengeluh. Ya mau kau koreksi diri. Koreksi. Manusia itu, biar tahu kau. Ajaran kasih kau mana? Ajaran kasih. Kami ajaran kasih sama manusia ini kami tegakkan. Membela hak-hak asasi wanita. Di mana kalian muliakan wanita itu? Banyak kali gaya kau. Jelas sekali ya, di seluruh Indonesia banyak pengobatan rusak mental wanita-wanita yang Kristen karena nggak bisa cerai. Jelas sekali. Ini sekarang di mana-mana sekarang banyak kali kejadian. Banyak di daerah kami tempat Medan nih. Waduh, banyak kali penderitaan mereka. Ngadu ke sama Muslim kayak mana, dipukuli suami. Suami itu uang mabuk, minum, kerjaan nggak ada. Anak butuh biaya, ekonomi sekarang lagi sulit. Akhirnya apa? Berantem, ribut, dipukuli. Minta cerai nggak bisa, suami selingkuh. Ini fakta, nggak bisa bercerai. Jadi menahankan tertekan batin. Ajaran apa kayak gini? Nggak aja, masa Tuhan nggak tahu bagaimana perasaan manusia? Diciptakannya manusia tapi nggak tahu perasaannya. Nggak ada bisa berpisah. Kalian selalu mengejek kami poligami, tapi banyak penderitaan. Makanya orang yang sering-sering menghujat itu, orang yang banyak masalah. Kalian perhatikan, wanita-wanita apologet Kristen ini, yang wanita-wanitanya tengok semua menghujat, berarti mereka memiliki masalah. Orang-orang menghujat itu memiliki masalah, itu udah pasti. Tengok, wanita-wanita yang masalah semua, tertekan batin. Akhirnya apa? Menghujat. Darni, Rasmi, semua Agatha, yang perempuan-perempuan itu bermasalah semuanya itu. Itu fakta. Ini sekarang yang terjadi. Sekarang semalam aku berbicara dengan orang psikolog juga. Banyak mengadu ke dia. Kasus paling banyak adalah wanita Kristen mengadu beban mental yang terjadi saat ini. Itu fakta. Kayak mana ajaran kalian kayak gitu nggak bisa pisah? Harus tertekan batin. Ekonomi sekarang sulit. Ajaran apa itu? Ajaran kasih tapi bini dipukulin, istri dipukulin. Gimana kalian memuliakan wanita kayak gitu? Gak ada otak kalian. Ya, ini temanya host. Ini temanya buat kayak gitu host. Ini tema banyak kali kejadian, bukan di Medan saja. Seluruh Indonesia. Ya, inilah tentang ajaran pernikahan di Kristenan.
nggak boleh bercerai. Fakta ini fakta. Banyak orang-orang psikolog juga mengadu orang itu nggak bisa bercerai. Datang sama pendeta, pendeta bilang hanya maut yang bisa memisahkan. Sabar, sabar, sabar. Sampai di mana sabar? Lakinya selingkuh. Wanita itu kalau udah suaminya selingkuh, dia bisa memaafkan memang, tapi nggak bisa melupakan. Terjadi keributan terus. Orang nggak ada aturannya. Semua nggak ada aturan di pernikahan itu. Mana ada aturannya? Main hajar aja. Banyak lah. Nggak aja. Ajaran apa kayak gitu? Masa Tuhan nggak tahu bagaimana dengan ciptaannya? Nggak memiliki perasaan. Kalau di Islam jelas, aturan-aturan jelas. Bahkan untuk berhubungan juga jelas. Bagaimana istri yang sedang haid, apakah boleh tidurin? Bagaimana yang harus dihubungkan, cara-caranya jelas. Kristen mana ada? Mau haid, mau lubang kuping, lubang hidung, hajar. Itu udah fakta itu. Kalian aja selalu menghujat-hujat Islam. Ini fakta, nggak, silakan survei. Banyak kasus perceraian paling banyak itu karena ekonomi sekarang. Ekonomi lah, kebutuhan lakinya tuh pak mabuk, minum dibolehkan, duduk tempat rapat tua, nanti pulang begaduh, ribut, dipukul istrinya. Fakta ini, mati kalian, fakta. Banyak kali cerita, naik kalian, kalau banyak kali cerita, bantah omongan aku. Banyak kali cerita, memang kejadian kok. Udah kita survei semuanya itu. Tengok kasus-kasus pengadilan tuh, paling banyak Kristen, mau cerai susah, bukan batin. Kalau udah cerai nggak boleh menikah lagi. Jadi kan kasihan, nggak boleh menikah lagi sampai mati. Apa yang korban? Timun juga korban timun. Nah itulah. Ya mungkin Bang Juma bisa dijelaskan tentang mungkin hukum pernikahan di kita di Islam. Belum paham? Silakan, tafadhol Bang Zuma, monitor. Oh mungkin beliau masih itu ya. Diisi aja dulu nggak apa-apa Bang Blender sampai Bang Zuma aktif. Atau Pak Disugi lah, Pak Disugi. Mungkin tentang hukum Islam, pernikahan di Islam. Mungkin bisa jelaskan, Pak De. Ustaz Arif, monitor. Ustaz Arif. Wah, pada tidur ya pagi-pagi. Ini aku yang emosi, yang Islamnya pula yang diam semua dulu. Saya masih di jalan, kamu tuh. Oke. Saya masih di jalan. Itu perlu dicatat, di catatan Bang Blender. Kalau di Kristen itu bukan nikah, kawin. Kawin. Ya, kawin, bukan nikah, ya. Yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Bagaimanakah cara Tuhan mempersatukannya? Bukan Tuhan yang mempersatukan kalian, pendeta yang mempersatukannya. Berarti hubungan perkawinan kalian itu zina. Bagaimana Tuhan cara mempersatukannya coba? Anda bisa jawab. Sudah dipersatukan sama Tuhan. Gimana cara mempersatukannya? Yang persatukan kalian itu pendeta, bukan Tuhan. Berarti hubungan kalian apa? Zina. Enggak aja. Perkawinan itu bukan untuk manusia, pernikahan untuk manusia, perkawinan untuk binatang. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum Mas, ngomong apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Muslim, Alhamdulillah. Muslim. Baik, ada yang mau disampaikan? Mas? Saya mau menyampaikan masalah nggak bisa cerai itu. Memang terkadang kasihan memang wanita-wanita yang Kristen-Kristen itu. Lakinya mabuk, minum tua di simpang Selayang sana. Mabuk, minum tua, pulang dah teler-teler. Sampai ke rumah ngamuk-ngamuk, ribut-ribut, bini ditempelengi. Itu memang fakta apa yang dikatakan Bang Blender. Bukan Bang Blender mengada-ngada, itu memang fakta. Banyak memang wanita-wanita Kristen itu yang ngenes nengok tingkah laku lakinya, tingkah laku suaminya, memang banyak. Cuman ditahankan aja, nggak bisa cerai. Jadi apa yang disampaikan Bang Blender itu memang betul, memang benar apa adanya. Terakhir memang yang jadi korban itulah tadi Timun juga, Terong juga yang jadi korban. Sama lakinya ada mabuk aja lakinya, minum tua. Udahlah kerjanya becak, minum tua, duit tak ada, pulang ke rumah begaduh, ampunlah pokoknya nengoknya. Nanti cerita dia sama tetangganya itu, kemana-mana. Begitulah itu tingkah laku apa yang ada, itu memang fakta, bukan mengada-ngada.
Karena banyak juga kawan-kawan kita yang oten-oten itu, ya begitulah cerita-ceritanya. Oke, Bang Blender, dilanjut Bang Blender. Ya itu yang terjadi ya selama ini. Mereka selalu menghina kita. Nabi Muhammad bocil apa segala macam, ketampol kepada kalian sendiri. Bangki, jangan kalian bahas-bahas kayak gitu. Tanpa adanya Nabi Muhammad, kurasa wanita itu lebih parah lagi. Datangnya Nabi Muhammad itu menaikkan derajat wanita. Kalian saja yang ada otak. Tengok Kristen-Kristen itu yang perempuan itu, mana ada yang beres, menghujat saja. Orang-orang yang suka berhujat itu orang yang punya masalah. Secara psikologis orang yang punya masalah itu, banyak masalahnya. Makanya dia kelakuannya kayak gitu. Tengok yang perempuan-perempuan ini, dia apologet di mana ada nggak beres semua kalau diskusi. Semua bermasalah, menghujat semua. Coba cari mana perempuan yang di Kristen yang bagus kalau narasi diskusi, mana? Tunjukkan, bermasalah semuanya. Semuanya oten ini bermasalah semuanya. Tapi sosok ngenakan ke apa? Coba kalian bantah. Itu fakta, itu memang benar. Fakta yang terjadi. Banyak kali kejadian, banyak ngadu sama tetangga kan sampai kemana-mana. Di sini banyak oten. Tetangganya ngomong, oh iya, cuman ya nggak bisa cerai. Nanti datang pendetanya, nggak boleh, hanya maut. Itu pun bapaknya pun bodoh orang tuanya. Nggak ditarik anaknya. Cuman aku kalau anakku disiksa, tikam pantat lakinya itu. Pendetanya pun kalau datang pendetanya, ya inilah begini. Anak kita udah kuping udah putus sebelah ya kan. Kita sebagai orang tua, datang pendetanya, ya mohon bersabarlah, mungkin hanya maut yang bisa memisahkan. Inilah mungkin Roh Kudus belum ada samamu. Pendetanya kutikam pantatnya itu. Iya. Kau kepala otak kau, anakku aja dari besar sampai besar nggak pernah aku marahin dan mukulinnya. Enak aja ku kasih sama kau dipukulin. Aku dari kecil anakku kurus sampai besar nggak pernah aku mukul. Bukan sama kau pukuli pula anakku, kan nggak ada otak kau. Apa kayak gitu? Nggak betul kayak gitu ajarannya. Terus harus dibiarkan aja. Udah putus kuping yang satu, mau diputuskan lagi satu lagi. Kalau sudah biasa laki-laki main tangan, kebiasaan sampai mati itu main tangan, nggak ada cerita itu. Jadi harus bertahan. Tekan batin lah, mental yang jadi terakhir. Kan kasihan kayak gitu wanita. Mana hukum kasih kalian? Apa yang kalian sampaikan bertolak belakang dengan fakta yang terjadi saat ini. Tahu kali laku internal Kristen nih, tahu kali. Makanya kalian jangan sok-sok mencari kesalahan Islam kalian. Kalian urus saja dulu agama kalian tuh. Kami di sini bukan mengganggu karena ada hubungannya antara kitab kalian dengan kitab kami, makanya kami ada di sini. Kalian, oten. Kalau pedang sama pedang itu gimana hukumnya Bang Blender? Makanya LGBT lagi sekarang. Aduh, bahaya kali. Nggak ada respon kalian. Paus melegalkan perkawinan sama jenis. Apa respon-respon PGI ini? Pendeta-pendeta apa? Diam aja. Bahaya ini, merusak keturunan kita ini. Seperti terjadi di Indonesia. Gimana coba? Sedangkan di sananya boleh pemberkatan sama jenis. Anak-anak kita bergaul dengan kalian. Gimana kami melarangnya? Gimana kami membatasinya? Ikut-ikut pula lagi nanti jadinya, kan rusak. Nggak ada rasa empati dari PGI itu. Nggak boleh itu. Ketika Paus melegalkan, nggak boleh, kan ada. Padahal ada ayatnya melarang. Tapi kok dibiarkan? Ajaran apa ini? Merusak aja nih kayak gini. Fakta LGBT sama pedang, kita nggak tahu lah. Kalau sudah di luar pembolehan apa sama jenis, Indonesia juga bakal lah. Cuman diam-diam. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Zanliao. Islam Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat Bang Zuma. Siap. Dan kepada semua ustaz yang ada di sini, abang-abang semua. Siap. Ada yang mau disampaikan, Ukti? Saya dengar yang Abang Blender katakan itu, ya itu memang semua benar. Karena saya setengah keluarga saya dari sana juga kan, dan saya masa kecil saya itu hidupnya di lingkungannya mereka. Jadi mungkin saya hanya bisa menambahkan kesaksian lagi, karena sebenarnya saya sebagai orang Islam panas juga hatiku dengar bila mereka mengatakan Nabi Muhammad pedofil gini gitu. Itu memang nauzubillah. Sementara saya ini yang saya saksikan budaya kehidupan mereka sehari-hari itu lebih parah dari zaman-zamannya Pompei. Itu
kehidupan mereka itu sangat bebas. Selingkuh sana, selingkuh sini itu memang iya bebas. Lagi yang nggak bisa cerai, nggak bisa kawin lagi, itu banyak kasusnya loh, Bang. Kasus pembunuhan di daerahnya mereka itu sangat banyak. Penikaman itu kriminal itu paling banyak. Siap. Jadi, Terima kasih. Ya. Nah, saya hanya ingin menambahkan itu aja. Dan lagi satu, mereka selalu mengatakan Islam itu keras, Islam itu jahat, Islam itu gini gitu. Tapi belum ada lagi bukti di dunia ini ataupun di Indonesia di mana orang Islam itu menganiaya non-Islam, melakukan genosida pada non-Islam. Siap. Yang sebenarnya terjadi itu kan Islam melindungi non-Islam. Tetapi kejadian, nggak usah kita bicara sejarah dunia ya, kita bicara aja sejarah Indonesia yang masih di depan mata kita yang pernah terjadi di Ambon dan Maluku. Itu dari mereka. Dan satu hal lagi, di tempat saya sebelum pecah Ambon dengan Maluku, sebenarnya mau jadi di daerah saya. Bolmong Utara itu bagian Manado. Itu di kecamatan kami. Terima kasih Ukti. Nah, insya Allah kita semua sudah paham Ukti. Ya. Oke, terima kasih banyak Ukti sudah mampir ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Baik, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun ya. Hanya itu saja saya ingin menambahkan. Silakan. Terima kasih Kak, terima kasih. Iya, terima kasih ya Kak. Iya, Masya Allah, informasinya sangat penting ya, sangat penting, Masya Allah, luar biasa. Jadi dengan Bang Zuma, adanya monitor. Assalamualaikum Bang Zuma. Oh, mungkin masih itu ya, masih sibuk ya. Silakan Bang Blender. ya dengan adanya tadi ya, alhamdulillah Masya Allah dari luar negeri, dari Amerika percaya kepada khususnya API gitu loh ya. Dan di sana faktanya sangat berbeda ketika penghujat lari ke Amerika. Mungkin Allah memberikan petunjuk ya, jelas sekali. Banyak kali framing. Jadi buat saudara-saudaraku yang terkhusus Islam ya, banyak Kristen ini kerjanya memfitnah saja. Paling jago urusan memfitnah Kristen. Ya, masalah fitnah di depan, kalau masalah perang mundur ke belakang. Jadi kita saudara-saudaraku, ketika mereka menyampaikan sesuatu hal, apalah segala macam, gak usah kita dengar, gak usah pedulikan, gak usah terpengaruh. Ya, jangan terpengaruh dengan narasi-narasi mereka. Karena ketika kita tanya, mereka selalu mengatakan Islam agama teroris, Islam agama tukang kawin. Ketika kita minta datanya, lari, nggak bisa menjawab, nggak bisa membuktikan, hanya congor saja. Kita tanya, mana buktinya kami agama teroris? Mana? Nggak bisa buktikan. Jadi dari situ, pertama dasarnya, mereka kerjanya hanya memfitnah, merusak Islam. Jadi kita sebagai seorang Islam, jangan terpengaruh narasi-narasi mereka, jangan terprovokasi. Anggap aja sempak koyak itu semua, cakap orang tuh, cong orang tuh, ya. Cuman itu yang mereka bisa lakukan. Kita buktikan. Ayo, kalau memang kalian masa benar, naik, bantah ucapan kami, kita buktikan. Nggak berani naik berarti benar. Congor mereka tuh congor apa? Kebanyakan makan babi. Itu jadinya. Jadi kita nggak usah. Belum lagi masalah gereja. Kita dikatakan Islam nggak toleransi. Fakta. Aku berdiskusi semalam kemarin dengan yang berdenom Advent. Advent itu masih Tuhannya Yesus. Hah? Kutanya, weh, selama ini Kristen ya mengatakan Islam tidak toleransi. Udah, membangun gereja tidak diizinkan karena Islam. Memprovokasi karena Islam. Padahal persyaratan untuk membangun gereja itu minimal 60 warga sekitar. Persetujuan 60 itu syarat utama. 60 warga sekitar. Ketika aku tanya sama orang Advent, seandainya yang mau bangun gereja di daerah rumah kau untuk gereja Protestan, apakah kau setuju? Oh enggak aku teken katanya. Coba, itu dari denom yang sama, denom berbeda, Advent. Enggak aku teken katanya. Jadi selama ini bangun gereja mereka bukan Islam.
dari pihak kekristenan sendiri yang nggak setuju karena berbeda denom, tapi disalahkannya Islam. Itulah kurang ajarnya itu. Fakta. Nggak mungkin di antara 60 warga sekitar itu nggak mungkin Islam ada masyarakatnya orang Islam, nggak mungkin, pasti Kristen semua, tetapi beda denom. Satu saja tidak setuju, tidak akan bisa dibangun gereja itu. Tetapi yang disalahkan Islam, pemerintahan orang Islam, itulah karena takut keributan, malu, kan kurang ajar itu. Di toleransi kita, Islam nggak toleransi, Islam nggak toleransi, sedikit Islam disalahkan. Padahal dari denomnya sendiri, Advent itu, dari Advent. Kau setuju nggak? Nggak setuju lah, karena gereja Protestan, Advent sama Protestan Katolik ribut, berantem, nggak cocok. Nanti aku nggak bisa ke gereja Protestan katanya. Kalau kalian memang mau kalian memfitnah aja. Sekarang udah tahu ya, saudara-saudara ya, paham ya, seluruh Indonesia ini masuk ke YouTube. Jangan pernah terprovokasi, congor-congor roten nih. Kemana-mana asik memfitnah aja. Itu aja bisa-bisanya. Diajak diskusi nggak berani, lari, fitnah aja taunya. Jadi biar kita paham teman-teman ya, jangan terpengaruh. Tuhannya saja pun difitnah, apalagi kita. Sama denom saja pun begaduh, apalagi kita beda iman. Naik kalian bantah pernyataan aku. Ayo Tanaten, coba bantah pernyataan Bang Blender itu tuh. Ada yang bisa berani nggak tuh kira-kira? Pengen lihat saya tuh argumentasi seperti apa nih Noten ini. Coba dibantah itu Bang Blender itu. Bener nggak tuh? Di dalam dunia Kristen itu, dalam kehidupannya itu, ketika misal istri itu dipukuli, ditampar habis-habisan tiap hari, tiap malam, dia tuh kira-kira tuh punya hak gak untuk bersuara gitu? Atau dia sampai mati di tangan suami, nggak bisa untuk bercerai atau meminta cerai? Atau solusi lain adalah istri itu harus berzina dengan orang lain sehingga sang suami itu bisa menceraikan, atau dalam pandangan Kristen itu dia termasuk golongan orang yang bisa diceraikan karena dia sudah melakukan zina. Jadi solusi apa yang bisa kalian tawarkan ketika mempunyai pasangan itu yang suka main tangan main kaki gitu misal? Sama tadi Bang Blender bilang sama bapak ibunya jangankan dipukul, nyamuk aja tuh nggak boleh lewat kulitnya dia tuh. Nah begitu nikah sama kalian, setiap hari dipijak itu palanya itu, ditampar, ditempeleng itu tiap hari itu. Itu gimana solusi dalam Kristen itu? Silakan teman-teman untuk membantah itu. Ayo naik yang Kristen naik. Kepas naik kepas. Kenapa ada Blender di sini? Ya, tiap hari tangan misal kaki suaminya mampir selalu ke muka istrinya, itu gimana itu? Tiap jam, tiap menit misal telapak kaki suaminya itu mampir selalu di mukanya itu, tangannya itu selalu mampir di kepalanya istri itu, gimana itu? Istri itu apa haknya jadinya? Setiap hari menderita, dipukulin. Apa solusi dari Kristen? Kecuali dia tuh termasuk harus menggolongkan diri termasuk orang-orang yang berhak untuk diceraikan dengan cara apa? Berzina. Karena nggak bisa kalau salah satu di antara dua-duanya ini nggak ada yang zina, itu susah. Nggak ada kategori mereka untuk bisa cerai dan diceraikan. Salah satunya mesti zina dulu. Tiap hari tuh kupingnya dipelintir, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, bibir yang atas, bibir atasnya ke atas, bibir bawahnya sampai dagu itu ditempeleng, kakinya itu suaminya tiap hari mampir selalu ke muka istrinya, itu gimana ceritanya itu? Ada yang bisa itu jawab teman-teman, apa solusinya? Kecuali ya prot-prot dulu sama orang lain, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas ikhlas, nikmat atau nggak nikmat. Yang penting dia termasuk dalam golongan orang yang berhak untuk diceraikan sehingga bisa lepas dari cengkraman tiap hari, dimana suaminya itu tiap kali salah sedikit, masak telur, isinya dibuang, kulitnya dimasak, ditempeleng sama suaminya. Apa harus seperti itu? Gimana itu kira-kira? Ada nggak solusinya itu? Gimana Bang Blender? Itu sama anak istrinya tuh gimana itu? Ya mana ada solusinya gini, host. Aku bilang sama, pernah juga ada di sini kan, yang istri cerita gini.
Jadi sekarang ku tanya sama kau ya, ajaran kalian menurutmu ya, menurut kitabmu, apakah kalian pasti masuk surga? Oh iya, kami pasti masuk surga. Ya udah bunuh diri aja kau sekarang, bodoh. Ulang. Hah? Kalau memang begitu daripada kau menderita di dunia, nggak boleh kami bunuh diri, berdosa. Loh, kau cari ayatnya di kitab kau, kalau ada mati bunuh diri berdosa, kau cari. Bukan sih kau waktu sebulan. Akhirnya dicari sebulan. Nggak ada bang katanya. Ah yaudah, kau bawa anak-anak kau bunuh diri tabrak kereta api. Ah coba itu tadi. Aku berharap kau benar-benar sebagai pengikut Yesus, mati kau disalib. Sini biar ku salib kau, gak usah bayar kau mau. Buat surat yuk. Lebih bagus gitu aku bilang daripada tabrak kereta api. Itu solusinya. Jadi mau cuman lagi, kalau nggak kau pindah ke Islam. Itulah, pindah kau masuk Islam biar bisa kau lepas dari suamimu. Kalau kau mau, kau bawa anak-anakmu. Iya juga ya, nanti aku Islam cemana, keluargaku marah-marahin aku, kami tahu lah aku diusir gini segala macam, cemana biaya hidup anakku katanya, cemana nanti anakku ku tarik, cemana ngasih makan anakku, aku Islam malah dikucilkan sama keluargaku. Jadi cemana, cuma dua solusinya. Kalau nggak begitu ya bunuh diri lah kau bawa anak kau, kalau pasti masuk surga, kalau yakin kali kau masuk surga, aku bilang ya mati bunuh diri lah, apalagi daripada tertekan batin. Kalau enggak salib, kan pengikut Yesus, mati disalib sini, biar ku paku kau, bilang. Senang kali aku makunya. Enggak ada solusi. Biar kami berharap sini buka jasa salib keliling ya, banyak yang mau jasa salib keliling nih, oten-oten nih. Namanya pengikut Yesus, mati disalib juga lah. Biar yang salib yang laki-lakinya itu burungnya ku tarik ujungnya tuh, ku jepret pakai karet tuh, ku tepak, kata sedap kali tuh burungnya tuh. Jadi itulah kan kasihan kita tengok banyak ini fakta. Nggak bisa, nggak usah munafik lah. Ekonomi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Terjadi pertengkaran berumah tangga itu hanya karena ekonomi, itu yang utama. Terjadi keributan, anak butuh biaya, laki nggak ada penghasilan, ribut, akhirnya emosi, minum dibolehkan mereka. Alkohol itu kan merusak akal. Alkohol, makanya yang haram-haram itu dilarang. Babi, kalau udah babi dimakan haram-haram itu, iblis itu bersarang di tubuh kita, paling suka, makanya jangan makan yang haram. Itu babi jadi kebanggaan. Jadi apa? Iblis lah bersarang, akal rusak, ujungnya apa? Mukulin. Kita sebagai orang tua kok membiarkan aja kayak gitu, kan ngeri kayak gitu. Udah rusak, udah kuping udah lebas, lubang hidung udah 3, mata udah 4. Aku sebagai orang tua, pendetanya aku tikam kalau dinasihatnya gitu. Kalau tak kau, aku yang ngurus anakku dari kecil. Kau pula bilang surga-surga sabar-sabar, kalau tak kau tuh dua-duanya aku tikam. Ngarang aja kok dibiarkan aja kayak gitu anak kita diurus, kan kejam itu, jam kali. Tapi mereka selalu memframing kita, wow poligami, Islam tukang kawin. Kau tahan kan lah nggak kawin anak kau menderita itu, bodoh kali kau. Kalau Islam tuh solusi, biar tahu kok siapa sih yang mau cerai, kita kan nggak berharap nggak mau cerai, kasihan anak-anak, itu harapan kita nggak mau cerai, tapi keadaan cemana daripada tertekan batin, itu kan solusi di Islam. Ini selalu menghujat, menyalahkan Islam, memfitnah, kena kalian segeri, mampus kalian. Lanjut. Iya itu, tiap hari dipukulin. Apa suaminya iseng, saya pindahin jempol kakinya ke jempol tangan, kelingking kaki pindahin kelingking tangan. Bini dibikin puzzle tiap hari kayak begitu. Iseng saya mau bikin prasasti di pipi istri saya gitu. Ini gimana ceritanya itu? Nggak ada solusi. Salah sedikit langsung tempeleng, salah sedikit langsung di smackdown, salah sedikit langsung di choke slam, langsung dibanting. Kayak gitu, gimana itu? Istri nggak punya hak jadinya dong. Dan seandainya juga dia itu cerai, itu jadi bukan solusi lagi. Dia tuh keluar dari mulut buaya masuk mulut singa. Sesudah cerai, barang siapa yang nikah dengan orang yang sudah diceraikan, itu seumur hidup juga sama, dia melakukan zina. Gimana itu? Kiri kanan mentok, atas bawah kena. Dia pilih hidup bertahan dengan suaminya, tiap hari anggota badannya dimainin, ditukar-tukar. Nggak pisah, dia kesiksa terus, pisah juga dia bingung. Dia tuh seorang yang masih butuh perlindungan dari pasangannya ketika dia mau menikah. Cerai selama-lamanya, zina selama-lamanya. Ini gimana ini? Kok ada sebuah ajaran yang memusingkan umatnya,
dan juga tuh nggak bisa memberikan solusi bagaimana cara umat ini berkehidupan. Gimana ini? Masa seorang istri gitu? Iya, jadi kan Bang Moto ada juga waktu pas aku ngomong-ngomong dia curhat kan, ada nioten istrinya kan. Tiba-tiba lagi bicara dia kentut. Yuh, kok besar kali kentut kau, aku bilang. Iya, kok besar kali. Biasalah, kami juga nggak ada aturan, mau sorong mana pun bebas katanya. Hah? Iya, berarti udah dol lah, apalagi kan, coba ngeri kan? Besar kali kentutnya. Wah, katanya iya. Kau gimana itu? Biasalah, kan nggak ada aturan. Kalau kita kan ada aturan yang nggak boleh, kan gitu kan? Nggak boleh. Istri ya, lagi haid juga nggak boleh. Mereka mana ada aturannya? Makanya lo bagi dongnya besar-besar semua, tengoklah. Itu bukan kentut kali, Bang Blender, betahak kali itu. Kentut besar kali kentutnya lagi bicara. Bu, iya, udah makan jalan juga terkangkang. Ya, selamat pagi ciptaan Yesus. Halo, selamat pagi ciptaan Yesus. Kristen, Islam? Kristen, Bang. Oh, Kristen. Ciptaan Yesus. Kapan pula Yesus menciptakan manusia? Coba aku tanya lu. Kapan? Pede kali nama kau. Kapan pula Yesus menciptakan manusia? Di mana datanya? Hah? Hah? Kejadian. Apa? Di kitab Kejadian. Kejadian ada Yesus rupanya. Ada Yesus Kejadian? Iya. Di mana datanya? Pede kali kau nama kau ciptaan Yesus. Macam Yesus pernah menciptakan aja. Mana Kejadian? Di mana datanya? Ya, sebelum Tuhan Yesus itu mewujudkan diri sebagai manusia, Bang. Iya, kau di sini nama kau ciptaan Yesus. Kau tuh berarti, kau ini berarti ciptaan Yesus. Pertanyaan aku, di mana Yesus menciptakan manusia tertulis? Di mana? Di Kejadian. Kejadian itu ada Yesus. Kejadian belum ada Yesus. Enggak aja kok. Itu belum dikenal sebagai Yesus, Bang, karena belum mewujudkan diri sebagai manusia. Kok tenggelam-tenggelam suara kau? Perbaiki dulu. Ya, suaranya tuh ketinggalan itu. Coba diperbaiki dulu sinyalnya itu. Sama perbaiki sinyal sama perbaiki itunya dulu, keimanannya dulu. Ayo, biar suaranya bagus. Putus-putus suaranya. Mungkin jaringan nanti saya gabung lagi karena jaringan ini. Iya, coba deket dulu sama Indomaret biar bisa nebeng wifi-nya. Ayo, coba dibersihin dulu sinyalnya. Udah, coba bersuara kok. Hei. Hei. Bersuara. Bersuara kok coba. Jelas, Bang. Belum, tenggelam. Jangan kau telan headsetnya. Enggak pakai headset saya. Handphonenya jangan kau telan. Memang jaringan. Kau pakai wifi Indomaret pula ini kau pakai. Aduh. Saya turun dulu. Turun kau coba. Nanti naik lagi kau breaking. Udah, turun dulu naik lagi. Nggak pandai turun dia, nggak pandai dia turun, mati kita. Oh, pandai. Kapan pula Yesus menciptakan PD kali, namanya ngarang aja. Di Kejadian belum ada Yesus. Yesus belum lahir tuh. PD kali kau menciptakan Yesus. Kasihan kali nengoknya. Itu salah satu tadi ya. Aduh, bentuknya besar kali. Aduh, nggak ngerti lah aku nengok. Kasihan kali aku sebenarnya. Umat Kristen nih. Naik lagi kok. Udah jelas, Bang, ya? Belum juga. Apa ya? Oh, berarti handphone kau ini mereknya Oten merasa. Kak. Merek apa handphone kau nih? Merek Oten bukan? Ya, semua juga handphone yang abang pakai kan merek Oten. Iya, handphone kau merek Oten, makanya kayak gini suaranya. Nah, nanti saja lah saya ikut, Bang. Perbaiki sinyal dulu itu. Udah mulai bagus tuh. Coba lagi ngomong. Katanya amal yang menjadi modal. Kok begitu sih? Gimana mau punya amal kalau begitu lagi bahasanya, Bang? Aduh. Kau ganti tuh, tukar tambah aja, cari merek yang lain, jangan merek Oten. Saya bertanya saja, Bang, begitu. Iya, suara kau nggak jelas, cemana? Macam kumur-kumur. Kalau
amal dengan perbuatan baik jadi Bang, berarti Allah sudah tidak punya hak untuk menentukan kita selamat ya? Nggak ngerti bang ngomong apa, nggak ngerti karena sinyal jelek, serius jelek. Coba diperbaiki sinyal sama akidahnya coba. Ganti mereknya, atau kodenya ditukar. Ini kodenya 000, Oten 000. Ya Oten lagi, Oten lain lagi. Naik kalian, jangan bacot kalian, pengecut kalian, naik bantah. Biar kalian sadar, selama ini kalian menghujat Islam, memfitnah Islam. Kalian buktikan mana lebih parah ajaran kalian. Berani kalian naik berarti jelas. Kalau nggak berani kalian naik membantah, berarti benar apa yang kami sampaikan ini. Wah, makin banyak lah yang mualaf. Kalau nggak berani kalian naik, oten-oten yang lain memahami gini. Oh iya ya, kok dipancing Bang Blender orang tuh nggak ada yang berani naik. Berarti apa yang kita sampaikan benar. Nggak ada yang bisa bantah. Nggak apa-apa. Makin banyak yang mualaf, makin stres kalian. Apok kalian, naik kalian, bantah. Ayo, masa segini banyak 1000 tuh nggak ada yang berani sama Bang Blender. Bang Blender sendirian loh. Ada yang berani bantah. Bantahlah pernyataan aku nih. Oh ini bahaya ini, narasi aku bahaya ini loh. Kalau nggak kalian bantah bahaya ini. Ini fakta. Kalau kalian nggak berani bantah, apa yang gue sampaikan ini bahaya ini. Kalau kalian nggak bisa menyikapinya, gawat kalian, rusak kalian. Nanti bagaimana dengan generasi-generasi yang belum kawin? Jantungan mereka mau menikah karena mereka nggak paham kitab. Hah? Bagaimana anak-anak perempuan? Halo Bang Awan. Halo Bang Awan. Halo. Iya, Islam Kristen. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Izin, ya ada yang mau saya sampaikan. Izin, gimana caranya mau keluar lagi nih? Oh iya, biar saya bantu Bang. Boleh siap, ya? Siap, Oke, boleh. Siap. Assalamualaikum. Nah itu udah tuh. Naik coba mau minta diturunin. Jarang-jarang sih. Iya, naik kalian narasi. Ayo kita bahas tentang perkawinan di Islam, pernikahan di Islam dengan Kristen. Ayo. Yang selama ini kalian memfitnah kami agama tukang kawin. Ayo, kita uji di sini. Ini fitnahan kalian yang selalu kalian lontarkan dari kecil kepada anak-anak kalian. Jangan bergaul. Islam itu agama tukang kawin. Islam itu agama teroris. Itu saja yang kalian selalu sampaikan. Ayo, kita buktikan di sini. Fitnahan kalian itu bahaya ini. Kalau kalian nggak bisa membuktikan, nggak bisa menanggapin, wah, pada belarian semua anak-anak apa yang perempuan yang Kristen yang belum menikah. Takutlah. Oh iya juga ya. Sebab aku berantem dipukulin, dia nggak tahu kitab, jarang baca kitabnya. Lari-lari nggak makan kawin-kawin. Kayak ini banyak kali masalahnya ini. Tengoklah. Tengok. Pasti orang bermasalah aku bilang tadi. Perempuan yang banyak masalahnya kayak gini lah nggak diskusi. Ya Rasmi, kau sering dipukulin lakimu? Hah? Enggak, lakiku baik kali loh. Kawin aja pun belum, kau banyak kali gaya. Lakimu baik, belum kawin pun. Dari mana kau udah kawin? Kau aja belum kawin. Anakku udah SMA kok nggak kawin kau. Jadi kok gatal kali kau sama aku? Jadi kok gatal kali kau sama aku? Kok goda-goda aku? Iya kan birahi kau kan? Nakal kau ya, nakal birahi kau kau ya. kan? Kau genit kau sama aku kalau udah kawin? Hah? Kau genit kau? Kenapa kau genit kalau belum kawin? Kalau udah kawin? Kau aja gatal genit kau sama aku? Enggak aja. Udah kawin aku tadi malam Blender. Kan kawin sama laki-laki mana kau kawin? Kau gatal kali kau. Sama lakiku. Mana mungkin orang kau kemarin goda-goda aku kok. Ih, pandai dia ya. Pandai kau bersilat lidah ya. Juara 1. Malu kau ya kan? Malu kau kan? Sama siapa kau? Selingkuh kau ya? Sama siapa kau kawin semalam? Gatal kali kau. Hah? Laki-laki mana lagi tuh? Oke, lanjut bahas tadi tentang KDRT Blender. Ya. Fakta enggak itu? Fakta enggak? Tidak semua. Enggak benar itu. Nah, seandainya kau punya anak perempuan, kan begitu anakmu nih. Menikahlah kau, anakmu menikah.
kemudian anakmu dipukulin, udah kupingnya mau lepas satu. Kira-kira kau sebagai orang tua apa tindakan kau tuh? Ulah doamu lain blender, janganlah kayak gitu kau sama anakku, kau aneh-aneh kau. Anakmu aja lah kau bilang gitu, andaikan anakmu lah. Ya, kok lucu kau nih. Kalau tadi udah aku bilang kalau anakku kayak gitu menikah di KDRT sama lakinya, dipanggil pendeta, gak boleh bercerai. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, hanya maut. Sedangkan kuping anak udah lepas satu. Begitu para pendeta yang ngomong, pantat pendetanya aku tikam, sama laki aku tikam. Aku bilang dari kecil anakku nggak pernah aku pukul dari kecil. Jadi biar Iya makanya blender, kalau ditengok laki-lakinya aneh-aneh, jangan dikawinkan anakku ya. Mana bisa? Oke. Keadaan. Kau jangan munafik keadaan. Ekonomi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kita nggak tahu. Semua. Maksudnya gimana nih? Ya, kalau namanya hubungan rasmi gitu, gini, gak usah munafik. Yang namanya hubungan ya berawal itu semua serba indah berawal. Tetapi setelah sudah berjalannya waktu, itu nggak bisa dipungkirin. Sekarang ini lebih banyak ya, menurut survei, lebih banyak wanita dibanding laki-laki. Tengok wanita-wanita sekarang, menggatal, menunjukkan aurat, udah nggak peduli lagi. Ini memang udah akhir zaman. Ini keadaan sekarang ini. Kita nggak usah munafik. Laki-laki juga gatal, nggak tahu lah, masih normal, digoda terpengaruh. Nggak usah munafik, ini fakta. Jadi gimana coba lah? Aku nggak gatal kok blender, aku nggak gatal aku loh. Loh, aku bukan cerita kau yang gatal, lakinya yang gatal. Gimana nih? Kau aja gatal sama aku kemarin, banyak kali kau nggak gatal. Kau jadi genit-genit sama aku kau. Ini sekarang kejadiannya, seandainya gitu, apalah respon kau? Kau sebagai anaknya, orang tuanya. Apa responmu? Kalau anakmu kayak gitu? Jangan kau contohkanlah sama anakku blender. Aku kalau nggak beres, tengok laki-laki itu nggak kunikahkan, betul nggak kunikahkan. Nggak mungkin waktu pacaran dipukulin anakmu, nggak mungkin lah. Masih baru berhubungan terus dipukulin, pastilah nggak mungkin. Nggak aja. Kita bicara realita aja resmi. Nggak usah cerita-cerita Roh Kudus, nggak usah. Ini kita cerita fakta aja. Nggak mungkin baru kenalan pacaran anakmu terus Iya, jangan anakku kau istilahkan nggak boleh, nggak boleh sayangnya, nggak boleh. Ya kalau istilahkan aja entah si Nina atau si Nenu atau si Nenek gitu ya. Lucu ya takut lah, kata-kata itu doa lo blender kau gila kau. Sekarang gini, seandainya lah di Kristen itu anaknya habis dipukulin, apa solusinya? Apa solusinya? Solusinya dinasehatin. Terus gitu aja, nasihatin. Dinasehatin supaya berubah. Aduh. Sekarang aku tanya, apakah sudah kebiasaan main pukul, bisakah berubah? Mati itu nggak akan bisa berubah, itu kebiasaan. Oke, yang saya tahu di Kristen ya blender ya, kalau begitu ya diizinkan untuk berpisah sementara ya, untuk introspeksi diri, tetapi bercerai tidak ya. Makanya musim di Kristen itu jauh-jauhan ya. Di Kristen itu musim jauh-jauhan tetapi tidak bercerai. Diizinkan untuk berpisah sementara atau ibaratnya 7 hari atau sebulan atau 3 bulan ataupun setahun, setelah reda hatinya masing-masing bisa berbaikan kembali. Begitu kalau yang saya tahu di Kristen. Tetapi kalau untuk bercerai tidak bisa. Tetapi kalau namun setelah begitu terus tidak ada juga perubahan ya kan, ya daripada mati ya kayak mana lah ya kan. Itu beda cerita dengan kalian tidak dinafkahi 3 bulan aja bisa cerai gitu kan. Kalau di Kristen ya itu udah parah kali ya, daripada mati gitunya lagi ya, nggak boleh sembarangan. Kita berumah tangga itu mau nyaman, gak usah munafik lah. Kita ini sebagai manusia yang namanya berumah tangga itu ingin nyaman, ingin bahagia. Kalau kita tidak bisa bahagia, ngapain kita teruskan? Lucu. Gini loh Bang Blender.
di dunia ini kan kita harus menjalani firman Tuhan, kita harus sabar. Buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri, gitu ya. Itu harus dilaksanakan, gitu. Jadi kalaupun suami marah-marah ya kita diam aja, kita sabar, kita setia. Kalau setia ya nggak mungkin cerai, gitu ya. Dipukuli sabar. Penguasaan diri. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Makanya kita harus berpedoman kepada penyaliban Yesus. Bagaimana Yesus bertahan di kayu salib, bagaimana dia sampai memenangkan penderitaan itu. Itu sebagai ya itu panutan kita gitu loh. Jadi kita harus tahan menderita. Itu sebenarnya ajaran untuk orang Kristen ya. Harus tahan menderita gitu ya. Udah, diam dulu sebentar. Karena yang nyaman, tunggu dulu Blender. Karena yang nyaman, yang enak itu tidak ada di dunia, yang ada itu di sorga, oke? Aduh, kau pula Yesus menderita. Yesus kau aja minta tolong sama Tuhan karena sakitnya dia menderita. Ini sekarang kau nggak usah cerita munafik. Ini fakta yang terjadi ya. Banyak di sini perempuan-perempuan ngadu, tengok menderita, mukanya udah peot-peot dulu cantik. Kau nggak usah cerita sabar. Kalian kan wanita. Bagaimana perasaan wanita kita tahu kali. Apalagi wanita itu ketika suaminya selingkuh, mana bisa melupakan sampai mati itu akan terlupakan itu. Enggak kau tengok Blender, enggak kau tengok istri-istri Kristen itu pada jelek-jelek, pada peot-peot. Ya gara harus sabar. Perhatikan dulu. Kau berarti kau sendiri mengatakan ya istri Kristen itu peot-peot, mukanya petak-petak, jelek-jelek, karena sabar. Kau sendiri mengakuin ya, jelas ya, sangat jelas berarti. Bukan aku. Karena sabar, jadi jelek. Mempertahankan rumah tangga itu, dia harus setia. Dia nggak boleh cerai, dia harus bersabar. Jadi mukanya petak, peot. Ya jadi peta lah, kebanyakan tekanan batin peta lah. Coba dulu kau kebanyakan tekan batin, kok nggak jadi peta muka kau? Iya, jadi kemana berumah tangga tertekan batin gara-gara sabar? Gimana kayak gitu, kasihan lah dia. Harus sabar biar bisa masuk surga. Aduh matilah, sudahlah tertekan batin, nggak masuk surga, masuk neraka. Aduh menderita kali menderita kali. Karena kalian tidak masuk surga resmi. Kalau orangnya udah sabar pasti masuk surga. Gak ada surga, kan gak ada. Gak ada. Kau Semua jabir umat Kristen kali masuk kau. neraka. Mulutmu bengkok 8 nampakku. Kok bengkok 8? Gimana mau bengkok 8? Aku bisa mengatakan, memastikan semua Kristen masuk neraka. Bisa dipastikan. Tidak masuk surga. Aku buka ayatnya sama kau. Buka. Ayo kita buktikan Markus 16. Ayo. Oke, ayo buka Markus 16. Ya, buka. Habis ini kita uji ya. Buka. Pastikan 1.000.000% Kristen masuk neraka semua. Ayo kita uji. Udah, kau buka Markus tuh. Tadi pengakuan dari dia sendiri ya. Makanya Kristen tuh yang istrinya petak-petak, jelek, peot-peot mukanya karena tekan batin. Mulut dia ya. Dia jelas ya, mulut resmi sendiri ya. Ya kan. Mulut dia sendiri, bukan aku ya. Bukan kita. Apa yang saya benar. Tekan batin lah. Kalau udah tertekan batin, mana pula lagi bisa merasakan sabar. Alah. Gak usah munah lah, gak usah munah. Ya kan? Gak usah munafik. Itu apa menderita? Kalau Islam solusi, daripada tertekan batin, ya bagus berpisah. Menikah lagi, cari hidup yang baru. Enggak aja. Udah kebuka Markus. Udah. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Jangan. Kau lah yang baca. Bacalah, kau baca aja lah. Enggak tahu, aku malas ngapal Bibelmu, bacakan. Oke, aku baca nih. Kalau aku baca aku jadi kuat ini masalahnya. Yalah. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nih, Blender. Oke, baik. Oke, aku tanggapin ya.
kalian sebagai umat Kristen, siapa yang meyakinin dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mengikuti aturan dan perintahnya, maka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Benar? Sepakat? Sepakat, oke. Oke, tetapi ketika kalian hanya meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti aturan dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Neraka, oke, baik. Pertanyaannya, siapakah yang mengajarkan kalian ibadah ke gereja? Kitab Taurat, istirahat di hari ke-7. Allah dalam penciptaan istirahat di hari ke-7. Jelas ya? Jelas. Apakah ada Yesus memerintahkan atau mengajarkan kalian ibadah ke gereja? Menurut Kejadian Blender, Allah beristirahat di hari ke-7. Ngapain istirahat lah? Berarti liburan dia. Hari ke-7 istirahat. Di hotel mana? Hotel mana? Iya, di hari Hotel mana ke-7 istirahat? Allah 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Di hari ke-7 Allah istirahat, dan itulah dipergunakan orang Kristen untuk memuji Tuhan di waktu istirahat, karena di situ juga Allah istirahat. Karena kalau Allah istirahat, dia akan mendengarkan puji-pujian umatnya. Rekam guys, Tuhan istirahat guys, rekam. Tuhan weekend. Di hari libur Tuhan kau istirahat. Apa hubungannya dengan gereja? Apalah kau ini? Aku nanya di mana Yesus jadinya. memberikan? Kami ikuti istirahat di hari ke-7. Kan Istirahat di hari hotel, Minggu. penginapan, tidur, bukan berdoa gereja. Itu kan bagi kalian. Gimana Itu kami? bagi kalian istirahat di hotel. Istirahat. Kami Jadi di enggak. mana istirahat? Di tempat tidur istirahat ya. Larang aja kau. Rumah tidak bekerja istirahat. Istirahat, Tuhan istirahat. Sleeping, you know Sleeping, you know, yes, I know. Anokhina, Edonai, Alhoi, Pansio, Bangke, yes. Apa pula Tuhan istirahat? Ngarang aja kau. Tuhan istirahat, sleeping, tidur. Apa yang ditanya? Di mana Yesus memerintahkan ibadah ke gereja? Itu loh pertanyaanku. Kok istirahat apa hubungannya? Kan jelaskan? Berarti kalian tidak mengikuti aturan dan perintah Yesus, maka kalian masuk neraka. Jelas ya? Yesus tidak ada memerintahkan kalian ibadah ke gereja. Berarti umat Kristen semuanya masuk neraka. Jelas? Jelas kan? Udah teruji kan? Di mana pede kali kau masuk surga kau? Kita udah sepakat tadi. Nanti kau kena kau. Masa pula piknik Tuhan di liburan hari ke-7 tidur pulanya. Aduh mah gila kali ya. Apa hubungannya? Tidur di hotel mana tuanmu? Nginap nyiapin juga aku sana, tidur pula dia penginapan. Yoyo. Jelas ya? Udah sepakat. Jangan kau bantahkan lagi resmi. Kalau istirahat itu Blender kerja, ibaratnya kita kerja 6 hari, begitu juga kan peraturan pemerintah, kerja 6 hari, di hari ke-7 atau hari Minggu istirahat. Tuhanmu macam ya, pemerintah yang istirahat, libur ya, berarti kerja dia ya. Siapa bos Tuhanmu? Siapa bosnya? Udahlah, mukamu, bibirmu kayaknya bengkok, apa itu nampak? Enggak, dari aku nanya. Justru di Matius 6:5 Yesus melarang kalian ibadah di gereja. Siapa yang berdoa dan berdiri di rumah ibadat dikatakan munafik. Itu loh, di Matius 6:6. Artinya bukan begitu Blender, artinya bukan begitu. Suka-sukamu aja lah, artinya bukan kayak gitu. Buka baca ayatnya, Oke, di ayat ke-6-nya malah Yesus juga memerintahkan untuk beribadah dan berdoa di dalam kamar secara sembunyi-sembunyi agar Bapa bisa melihatmu dan mendengarkanmu. Itu perintah Yesus. Di dalam kamar, bukan di dalam rumah ibadah. Arang aja kok kebuka lah. Matius 6:5. Bisa pula istirahat. Iya, itu betul dalam artian kau perhatikan artinya apa gitu loh. Apa yang tertulis artinya kayak gitu kok? Pemahaman kau apa coba?
Apalah pemahamanmu? Buka ayatnya dulu, buka ayatnya Buka lah, dulu. kau buka Matius 65. Buka. Udah kubacakan, siapa yang berdoa di dalam rumah ibadah dengan cara berdiri, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Mana apa bacaan apa tadi? Matius 6 nomor 5. Tawa. Mana? Liburan Tuhannya, woi, liburan. Matius 6 Nomor 5. nomor 5. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Ya, jangan seperti orang munafik gitunya Blender, kan? Jangan seperti orang munafik. Kau baca ayat 66-nya. Mereka Lanjut. suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Yang berdiri dalam rumah-rumah ibadat siapa? Kan kalian. Kami pula. Gila kau ya. Kami duduk loh, kami duduk. Ya, ngarang aja duduk. Kalau kau berdoa nggak berdiri. Terus sholat di tikungan jalan waktu Kau sholat dari mana kau nak sholat itu? Palestina siapa? Nggak ada sholat. Yang Kau sholat baca di ayat tikungan selanjutnya. jalan siapa? Kalian. Ayat selanjutnya Kami 66. mana Kau baca. pernah? Mana pernah Kau baca kami ayat ke-66-nya. Lanjut. Mana pernah Lanjutkan. kami beribadah di tikungan jalan? Nggak Iya, pernah. kau Itu lanjutkan. kalian Lanjutkan. itu. Ayat 66-nya lanjutkan. Lanjutkan. Matius 66. Lanjutkan ayatnya. Kau baca. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi jelaskan. pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian. Udah Ikuti panjang yang kali. Blender. Bapak kami yang di sorga. Ikuti dulu Blender. Bapak kami yang di Nggak ada sorga. Yesus di situ. Woi, Kuduskanlah itu dulu namamu. tanggapin. Mananya? Ikuti dulu aku. Datanglah malas aku. kerajaanmu. Malas aku. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nggak ada Yesus di situ. Nggak ada Berikanlah Yesusnya, kami malas pada aku. hari ini makanan Nggak ada kami yang Yesusnya di situ. secukupnya. Bapak Dan juga ada Yesus. ampunilah kami akan Woi, kau kesalahan tanggapin kami. ayat itu tadi. Tunggu dulu Blender, ini dulu kita bahas. Blender ini dulu kita bahas. Ini perlu kalian bahas ini ya. Udah gila, kau berarti betul ya. Ayat 12. Umat Tunggu Kristen dulu. masuk neraka semua, selesai. Udah. Tunggu dulu. Nggak ada. Kesimpulannya, Kristen Matius masuk 6 neraka. ayat 12. Udahlah, Rasmi. Udahlah Matius 6 tertekan ayat batin 12. di dunia. Udah, Matius 6 habis ayat masuk 12. neraka. Baca dulu. Nggak perlu. Matius 6 itu kau ayat tanggapin. 12. Bising kali kau udah mulai tunggu kau panik. dulu. Apa lagi? Udah jelas ya? Udah jelas Rasmi. Jadi itulah yang terjadi. Sudahlah kalian tertekan batin di dunia, muka peot-peot, petak-petak berumah tangga masuk neraka lagi. Nggak kasihan kayak gitu? Di surga senang Blender. Kalau sudah tahan menderita di dunia berarti Aduh, masuk Ma, surga. di surga, entah Gimana kapan. sih kau? Udah kita uji tadi kau masuk neraka. Kok dari mana jalan surga? Ngarang aja kau. Aku udah kebacakan samamu tadi Markus 16. Siapa yang percaya selamat? Gimana udah sih sepakat kau? kita. Udah sepakat kita. Masuk neraka kau. Enggak aja. Udah jelas. Ya, udah Rasmi, kau pikirkanlah itu. Sekarang itu memang fakta kan? Dari enggak, sekarang gini. Ada ayatnya langsung masuk surga ya? Enggak, sekarang Gimana begini, sih Rasmi. kau? Kau paksakan Rasmi. masuk neraka Ya ada udah, langsung suka hati masuk kau lah, surga. suka hati kau. Jadi Kalian memang iya, udah. Jadi gini Rasmi, Iya, ya. Maryam 71 masuk neraka. Iya. Enggak gini Rasmi. Jadi benar ya, wanita-wanita yang di Kristenan itu mukanya peot-peot tertekan batin semua ya? Banyakan ya? Ya Rasmi. Tapi Blender dengar, tapi peot-peot pun petak-petak jadi kelihatan cantik karena dicantikkan oleh Tuhan. Gitu. Gimana cara Tuhan mencantikkannya? Bukan dicantikkan skincare. Oh berarti Tuhan buka dicantikkan salon. Tuhan. Berarti Tuhan mau buka salon gitu? Yes, untuk pengikut-pengikutnya. Yes, Tuhan buka salon, yes katanya. Tuhan dia buka apa nama salon Tuhanmu? Oh, berarti yang selama ini salon kepada istri-istri yang sabar. Kayak mana cara nyalonnya? Di mana buka salon itu?
Gimana? Tuhannya buka salon. Hancur gila. Berarti jelas ya, memang itu fakta resmi ya. Peot-peot, petak-petak. Ya, karena menjalani hidup tertekan batin di wanita kekristenan. Nah, jadi nggak salah aku. Nah, masalah kalian itu kalian yang jalanin. Yang penting kami sudah sampaikan. Kami turut prihatin sebagai umat Islam. Nggak terbalik. Hah? Apanya? Kan wanita di Islam yang suka di apa? Di madu. Kau Esau nih, bukan Esau yang Nasrani itu bukan? Kok Esau juga nama kau? Hah? Kalau perempuan di Kristen itu bukan. kami. Kau Nasrani apa Kristen? Kami sanjung. Kau Nasrani apa Kristen? Kami hargai. Enggak, aku tanya kau dulu. Esau nih Nasrani apa Kristen? Jadi yang selalu tertekan enggak, aku nanya itu dulu. yang di sebelah. Nasrani apa Kristen? Kayaknya muda itu, bukan. Kayaknya muda itu. Gas. Kau Nasrani apa Kristen? Aku tanya. Soalnya ada Esau juga namanya Nasrani dia agamanya. Kau Nasrani apa Kristen? Nyocor. Hah? Hei. Iya. Kau ditanya, kau Nasrani apa Kristen, Esau? Enggak, kalian lihat itu berita itu Aku santri tanya, 19 nggak usah kau orang curhat dulu. positif. Aku nanya agama kau dulu. Apa ya kau nih? Kok kepanasan kau? Kau Nasrani apa Kristen ini? Ada Esau yang Nasrani. Namanya sama. Itu banyak tuh. Positif hamil dipulangkan, orang tuanya menangis. Kau bisa nggak diskusi? Beda Bang Blinder, beda. Gas. Beda. Oh, berarti beda. Ah, ya udah. Berarti kau Kristen. Sekarang kau buktikan kepada kami. Di mana yang peot-peot? Tadi Rasmi sudah mengatakan wanita-wanita Kristen peot mukanya, tertekan batin. Banyak tuh, lihat di TikTok. Apa solusinya? 19 orang. Solusinya apa? Solusinya, woi. Kau jawab. Apa solusi dari pihak Kristen ketika nggak boleh bercerai? Apa solusinya dari kau? Silakan. Apa solusinya? Terus dikawini tanpa apa solusinya, ada bangke? Persetujuan Woi, orang bodat. tua, padahal masih anak-anak. Apa solusinya, monyet? Woi, apa solusinya? Bisa nggak kau diskusi? Jadi tidak ada kebebasan kalau di klien perempuan. Enggak, aku tanya tentang perkawinan di Kristen itu ketika tidak bisa bercerai, apa solusinya? Woi. Jadi jangan kamu bilang perempuan Kristen itu tersakiti. Sebaliknya, kalian yang menyakiti Aku hati nanya, perempuan. apa solusinya? Kalau kami nggak boleh, KDRT pemukulan terhadap wanita nggak boleh. Tidak ada agama yang mengajarkan. Nggak ada, bisa aku tanya, KDRT. ini fakta. Apa solusi di Kristen itu? Kalau perempuan habis dipukulin, nggak boleh bercerai? Ya. Kalian lah yang bisa cerai. Aku tanya, iya woi, aku tanya, bisa nggak kau diskusi? Apa solusinya di Kristenan? Ketika perempuan itu tertekan batin, habis dipukuli suaminya, kemudian dia tidak bisa bercerai, apa solusinya? Bertahan? Bertahan? Bertahan, karena maut yang memisahkan. Bertahan dengan penderitaan? Iya. Nah, jangan nak, main, jangan nak, aduh. Ya, bertahan dengan penderitaan, begitu. Walaupun kupingnya udah lepas satu, ya. Kasihan tuh santri itu positif Woi, hamil. kau gak usah ke sana, bertahan, ini fakta. Bertahan dengan penderitaan walaupun kupingnya udah lepas satu, lubang hidungnya udah 3, matanya udah 4, bertahan. Jalannya udah pincang, bertahan itu. Bertahan kan seperti itu. Santri itu positif bukan kok hamil kasihan santri, dipulangkan santri. sampai Kau mau cerita santri, woi. Di Eropa banyak kali pendeta buat korban, anak-anak bocil. Kau usah ke situ-situ kau. Jadi sekarang aku minta. Jadi harus bertahan. Woi, harus bertahan. Bisa nggak kau diskusi? Bisa nggak kau diskusi? Tanpa persetujuan orang tua menangis, hatinya menangis melihat. Menangis lah anak dipukuli, gila kau. Anak dipukuli menangis orang tua. Dikawini di pesantren tanpa sepengetahuan kau bisa orang nggak tua. diskusi? Bagaimana hatimu seorang bapak? Hatiku kepala otak kau itu
tanya tahap apa surat pula tahu kemarin. Bodoh. Orang tidak tanggapin, bukannya ditanggapin. Ini fakta. Sudah banyak kesaksian naik, bahkan dari Kristen sendiri pun Rasmi juga udah mengatakan, muka peor petak-petak karena tertekan batin. Kita minta apa solusinya ini? Kalau kalian mengatakan kami tukang kawin karena cerai, tukang kawin. Loh, namanya kita ingin bahagia berumah tangga. Bahagia sama kayak Nur Marbun itu. Kayak gitulah. Banyak kali masalahnya. Ada namanya Nur Marbun. Masalah aja sama lakinya. Kurang habis dipukuli lakinya dia. Jadi dia menghujat Islam aja. Nah itu bercerai nggak bisa bercerai. Jadi apa ya? Tertekan batin. Siapa imbasnya? Kita dihajarnya Islam. Nah, itu kebencian. Ada namanya Nur Marbun itu. Perempuan juga. Tapi blender bisa aku kasih pendapat sedikit gitu ya. Kalau menurut yang saya lihat ya, yang terjadi setelah perempuan itu bercerai dengan suaminya, memang tidak semuanya, tetapi rata-rata itu yang bercerai itu janda itu hina loh. Jadi kalau bisa nggak usah bercerai ya, karena janda itu akan terhina. Gitu ya. Ya, halo, selamat siang saudara-saudaraku Islam. Nah ini dia, Nur Marbun nih ya, baru aku bilang. Timbul dia, tengoklah tingkahnya. Tengok. Halo saudara-saudaraku tengok Islam. Selamat siang semuanya. Iya. Terus coba. Udah. Kristen bisa KDRT. Mana bisa? datanya? Bukankah sebaliknya? Islam di dalam ajaran Islam seorang suami ada wewenang memukuli istrinya di dalam Al-Nisa 34. Sedangkan di Efesus 5 ayat 25 sampai 28 seorang suami wajib mengasihi istrinya seperti Yesus mengasihi kami. Di mana blender dalilnya bahwa Kristen boleh KDRT? Jangan modal congor aja loh. Baik. Sekarang aku Anissa tidak. 34, Udah diam dulu seorang suami lah. Udah diam ya. Kita nggak usah. Woi dengar. Udah ngoceh. Ini banyak masalah nih. Nggak ada diam. Itu aja. Aku tanggapin ya. Ini sekarang yang realita. Kita berbicara fakta. Nggak usah dulu bicara kitab. Kita nggak usah bicara kitab. Ini fakta yang terjadi saat ini. Banyaknya masalah karena apa? Ekonomi. Keributan di dalam rumah tangga karena ekonomi sekarang. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya banyak wanita-wanita yang Kristen itu habis babak belur dipukuli suaminya. Gara-gara ekonomi berantem. Ini fakta. Nah, ketika dia minta bercerai, tidak bisa. Jadi harus bertahan. Nah, gimana itu menurut kau? Terus bertahan. Saya tanggapi. Oke, saya tanggapi ya. Ya. Oke, saya tanggapi. Blender yang merasa pintar, kita debat diskusi agama loh. Kamu jangan membicarakan oknum-oknum. Kalau memang harus berdasarkan kalau yang memukuli istrinya ya di zaman sekarang, semua suku, semua agama. Kita kan diskusi tentang agama, di mana pengajaran itu ada. Oke, yang membunuh istrinya ada, yang dari Kristen ada, dari Islam ada. Kita kan berbicara tentang agama. Kenapa kau lari ke oknum? Oke, baik. Ku buka dalilnya. Lukas 14:26. Yesus mengatakan, siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, istrinya, keluarganya, bahkan diri sendiri, dia bukan sebagai pengikut Yesus. Oke, ini udah selesai ya. Kristen bisa KDRT menurut Alkitab kami di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 28, seorang suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Yesus mengasihi kami. Titik ya. Tidak ada ajaran dalam bagaimana Kristen. dengan Lukas 14:26? Nanti saya jawab. Kedua ya, sementara di dalam ajaran Al-Quran seorang suami bisa memukuli istrinya, itu tertulis di dalam An-Nisa 34. Oke, selesai ya. Kalah lo yang benar. Oke, ditanggapin nah, nanti itu. Sekarang yang mana kamu tanya? Yang ku bacakan tadi Lukas 14:26. Oke. Saya mau bertanya dulu sama Anda, Blender. Ya. Kalau kau dilarang orang tuamu jangan sholat, kau marahkah?
Ya marahlah, kok ke situ larinya? Iya betul. Syarat mengikuti Yesus, ya, syarat mengikuti Yesus itu dengan kekuatan iman kita. Sekalipun saya mau dibunuh mama saya, bapak saya, kalau dilarang saya mengikuti Yesus, saya akan lawan. Itu artinya. Jadi di dalam hukum Kristen harus menghormati kedua orang tuamu. Itu ada di Taurat yang kelima, ya. Cemana tadi kayak gitu disuruh membenci kok? Lukas, kau baca sekali lagi. Sekali lagi bacakan. Siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, keluarganya, istrinya, bahkan diri sendiri. Dia bukan sebagai pengikut Yesus. Anggapin itu wajib membenci. Dari mana keimanan ngarang aja kau? Kenapa kamu bilang ngarang-ngarang? Ya itu tadi kan jelas ayatnya. Syarat mengikuti Yesus. Contohnya, kalau seandainya, ini saya maaf, saya bukan menyinggung masalah mualaf kau ya. Seandainya kau mualaf dari keluargamu, kau dilarang adikmu, kakakmu, bapakmu, mamamu jangan sholat, jangan Islam. Kamu turutin nggak? Apa hubungannya ke situ? Ya. Kau jelaskan ayat itu. Di situ disuruh kalian membenci. Ayat itu. Disuruh Jadi membenci kalian situ. Dengarkan dulu. Kalau mengikuti Yesus Kristus, aku bisa melawan orang tuaku kalau dia melarang. Aku bisa melawan kakakku, saudaraku sekalipun kalau aku dilarang. Itu kekuatan iman seseorang, ya. Sedangkan di Taurat yang kelima kami blender, kalau kau pernah Kristen, kami disuruh hormatilah kedua orang tuamu biar engkau panjang umur. Itu ada disuruh kami. Cemananya ini sekarang yang penting kau. Kau itu diam kau pula cemananya. Itu jelas itu kau disuruh membenci, makanya terjadi KDRT. Dengarkan dulu. Apanya kau nih? Kalau saya dilarang dengar ya. Waktu aku bertanya sama perempuan yang dipukuli rumah tangga di sini, loh, kenapa? Jadi memang seperti itu, pendeta menunjukkan dalil Lukas 14:26. Kamu itu dia jangan kemana-mana. Makanya harus membenci. Loh, ini kan tadi pembahasan kita KDRT. Kamu jangan bawa pembahasan kita KDRT. Di dalam realitanya. Jadi jelas realita fakta yang saat ini bisa membunuh orang tuanya. Enggak ada. Faktanya realitanya mereka menunjukkan ayat Lukas 14:26. Berarti harus membenci. Harus membenci. Makanya mereka berani memukul istrinya, menghajar istrinya, tidak mengikuti aturan-aturan, nggak ada aturannya. Mau sorong, mau lagi haid disorong. Mau dari belakang disorong. Nggak ada aturannya. Dipukulin menderita, banyak kuping yang lepas. Banyak kali kayak kau lah. Kau juga habis dipukuli kan, makanya gini tinggal kau. Bukan ya. Di mana? Apa? Itu survei yang terjadi. Kau temukan blender. Apanya? Di mana kau temukan blender boleh memukul istrinya di Alkitab kami? Loh, karena nggak ada aturannya makanya kalian memukulin. Lah, cemananya kau? Ada aturan. Karena nggak ada aturannya. Kasihilah istrimu. Nggak ada aturannya. Aku tanya sama kau, bagaimana cara Tuhan mempersatukan kalian? Coba aku tanya. Nur, bagaimana cara Tuhan mempersatukan? Kalian mengatakan yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Aku tanya sama kau, bagaimana Tuhan mempersatukan kalian? Coba, bagaimana cara Tuhan mempersatukan kalian? Oke. Di dalam Matius 19 ayat 6. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kamu mengerti maknanya? Iya, bagaimana cara mempersatukannya? Bagaimana? Saya jelaskan. Kalau kamu nggak ngerti, nanya. Kalau sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Sebenarnya yang bercerai itu yang memisahkan siapa? Kan manusia. Iya, mempersatukannya. Aku pertanyaan aku Tuhan. Cara mempersatukannya bagaimana? Yang dipersatukan tidak boleh kok. Yang memisahkan hanya maut, hanya kematian lah yang memisahkan kami. Iya, aku tanya mempersatukan, bukan pisah. Makanya pernikahan di Kristen itu sakral. Astaga. Bagaimana cara Tuhan mempersatukannya? Itu pertanyaan aku. Jadi kalau kalian nggak pernah diajari pernikahan suci, nggak pernah. Kalau cara Tuhan mempersatukannya bagaimana? Itu pertanyaanku. Mau nambah boleh. Kalau memang aku pengen aturannya lengkap tentang masalah pernikahan itu. Jadi pernikahan di Islam itu ayat yang Anda baca itu hanyalah ayat tentang perceraian saja. Tidak ada hukum nikah kalau di Kristen itu tidak ada hukum nikah. Udah berapa kali kau nikah, Blender?
Aku nanya bagaimana cara persatukan itu loh. Bagaimana cara Tuhan mempersatukan kalian? Oke. Kami kan menikah di gereja, dipersatukan di situ. Siapa yang persatukan di situ? Pendeta apa Tuhan? Oke. Pertanyaanmu botol kau blender. Yang mempersatukan pendeta atau Tuhan? Yang mempersatukan kami itu Tuhan, tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Adalah pendeta. Enggak mungkin. Ya caranya bagaimana? Tuhan turun ke bumi. Tidak ada caranya, Bang Lender. Caranya bagaimana Tuhan itu mempersatukan? Paham kau? Betul. Tidak ada caranya, dibuat-buat sendiri, tidak ada nikah, kawin yang ada. Yang jelas. Bagaimana cara Tuhan mempersatukan? Bagaimana? Itu pertanyaan aku. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Iya, cara persatukannya bagaimana? Tidak boleh berpisah. Paham nggak kau pertanyaan aku? Cara persatukan Tuhan itu bagaimana? Pernikahan di Islam tidak sakral. Dia tidak tahu Bang Blender. Padahal ada bentar sedikit. Padahal ada tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 16, cara Tuhan mempersatukan itu dengan cara menempelkan diri sama pelacur langsung jadi istri. 1 Korintus 6 ayat 16. Nah itu dia. Nih saya bacakan nih, saya bacakan. Dengar, saya baca bentar. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nas ini tertulis di mana? Di dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi cara pernikahan Kristen itu nempel sama pelacur langsung jadi istri. Itu dia. Silakan Bang Blender, lanjut. Jelas kan? Lanjut. Jelas. Berarti bukan Tuhan yang mempersatukan, tetapi pendeta yang mempersatukan. Kalau Tuhan mempersatukannya caranya, berarti perkawinan kalian itu tidak sah. Bukan Tuhan yang mempersatukan. Pendeta, bapak-bapak gereja yang mempersatukannya itu. Jelas sekali. Caranya gimana Bang Blender? Caranya bagaimana Bang Blender? Nempel sama pelacur langsung jadi istri. Nah itulah dia. Langsung jina jadinya, jina. Perkawinan kalian jina semuanya. Nah ini ada Ferry, ada si Ferry Blender, gas. Apa kamu nanggapin? Assalamualaikum. Assalamualaikum kau. Apa mau nanggapin? Assalamualaikum. Diberkati Tuhan Yesus. Jangan Yesus. keroyokan, nggak boleh keroyokan sama. Boleh saya bicara sebentar? Gimana sih kalian Masuk Brunda, Masuk. Ini ya. Jadi kalau di agama diam dulu kalian. Kalau di agama Kristen itu istri itu bisa dibunuh. Itu di Kristen bisa dibunuh, bisa dihancurkan kepalanya, apapun bisa dilakukan oleh suami tapi apa dasar pijakan hukumnya? Nah, kita belajar. Ini orang-orang Kristen ini, khususnya perempuan ini, apalagi yang tadi itu banyak cerita. Padahal sementara ngomong bibirnya benjol, kepalanya masih benjol, masih bengkak, bibirnya memar habis dihantam sama suami. Jadi gini, di dalam kitabnya orang Kristen itu, misalnya di 1 Petrus, situ diceritakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi kalau suami di dalam rumah tangga Kristen itu tidak taat kepada firman Tuhan, maka istri juga tidak perlu taat kepada suami. Ini dalil hukumnya. Oke? Jadi kalau tidak ada KDRT di dalam rumah tangga Kristen, itu tanda tanya. Kemungkinan sang suami juga ini adalah peminum, pemabok, pesina, ya, pelaku maksiat, sehingga istri dibiarkan juga melakukan hal yang sama. Dalil 1 Petrus 3 nomor 1. Catat. Yang kedua, Efesus 5 nomor 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya ulang. Hai istri, betina-betina yang ada di rumah, tunduklah kepada suamimu seperti kepada ketundukanmu kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Jadi istri-istri ini harus tunduk kepada suami, dan suami ini harus berlaku seperti Tuhan kepada istrinya. Lalu bagaimana? Coba baca Ibrani 12 nomor 6 nomor 7. Ini legalitas suami boleh membunuh istrinya ya di Kristen. Lihat dalam Ibrani 12 6 nomor 7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Itu satu. Dan Tuhan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. 2. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Tuhan memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah ini. Jadi ini legalitas, suami boleh kemudian menusuk linggis dari pantat sampai mulut istri. Boleh. Karena istri itu harus tunduk seperti dia tunduk kepada Tuhan. Jadi suami-suami dalam Kristen itu adalah Tuhan bagi istri. Sedangkan Tuhan itu tukang menghajar. Bahkan orang yang dikasihi boleh dihajar. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Tuhan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, kalau istri saja itu bisa dihantam, anak juga bisa dihantam. Makanya di luar negeri itu, di Indonesia aja mereka kelihatan bagus rumah tangganya. Di luar casing. Tapi kalau di dalam, bangunkan suami atau istri itu pakai kaki. Bangun, kau, bangun, bangun. Apa ini semalaman makan minum tua ini? Aku pergi kandang babi sana. Bangun, kayak gitu dia. Bangunkan istri, bangunkan suami itu pakai kaki. Nah, kalau ada alasan, tidak, maksudnya Ibrani 12 itu hanya tipuan. Itu hanya tipuan. Tengok aja, di mana di Indonesia ini basis mereka. Di mana basis-basis mereka? Di kota mana? Coba Anda lihat perilaku mereka dalam rumah tangga mereka. Wah, hebat kali tuh. Seperti gerombolan asu yang melihat seekor babi. Gitu. Siang malam itu kayak gitu aja tuh kerjanya tuh. Jangan munafik. Lihat di mana basis mereka di negara ini. Tengok bagaimana hubungan rumah tangga mereka. Antara istri, suami, anak, dan seterusnya. Ini fakta. Kenapa? Karena wanita itu hamba, budak bagi laki-laki. Di Kristen itu wanita itu hamba. Hamba itu budak bagi laki-laki. Makanya Efesus 5, hai istri, hai perempuan, tunduklah. Maksudnya perbudaklah dirimu sama seperti kau perbudak dirimu kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu punya legalitas untuk menghajar. Nah, suami juga punya legalitas untuk menghajar. Ini nanti dibilang, oh enggak, bukan kayak begitu. Ya lihat aja faktanya. Tengok aja faktanya. Itu fakta. Jadi kita jangan mau dikibulin bahwa begini, itu bullshit. Kita bisa lihat kok kiri kanan, utamanya di tempat saya ini juga, Anda, kiri kanan saya itu tiap hari aku lempar panci. Orang masih asik-asik ngaji Quran, udah kelempar itu panci, wajan lewat jendela keluar. Ada yang dicekek lehernya sama istrinya, sama suaminya. Bahkan ada suami yang ditunjang sama istrinya. Kan gila. Sikit-sikit cerai, sikit-sikit cerai. Sikit-sikit suaminya Islam, masuk Islam. Dapat suami baru lagi budak, masuk lagi budak. Anak berantakan kemana-mana. Pakai celana, pakai baju. Itu yang ada fakta. Jadi jangan mau dikebulin. Oh, di Islam itu begini-begini. Kita yang rasakan kan. Islam itu yang rasakan. Betapa indahnya rumah tangga kita. Tapi mereka, alamak. Buntut babi, biji peler babi, ributan. Berkelahi sampai satu RT tahu. Itu fakta. Silakan kita makan. Itu asupan fakta real di lapangan yang saya informasikan. Lanjutkan. Iya, itu benar sekali yang dikatakan Bang Juma. Saya juga tinggal di lingkungan Kristen. Bentar. Saya juga di lingkungan Kristen tinggal. Mereka memanggil anaknya itu apa? Hei bodat. Hei anak kondit. Katanya itu. Apa ini? Manggil anak seperti itu. Hei bodat. Bodat artinya tahu Aki Juma? Tahu bodat? Tahu bodat. Bodat Bali. Monyet. Aku manggil anakku kalau dari bel berjalan ya. Ini saya. Sinilah anakku. Saya tinggal di lingkungan Kristen. Itu kamu. Ini yang saya bilang di sini. Kondit. Bodat. Nah, kayak gitu tuh manggil tuh. Teman-teman, ini kan ada orang Mahkamah Agung menuju ke rumah. Saya titip pertanyaan ya, Bang Blender dan yang lain. Tolong tanyakan kepada Kristen-Kristen yang katanya agama kasih, agama yang berakhlak. Tolong tanyakan kepada mereka, tunjukkan satu akhlak atau perbuatan baik Yesus kepada ibu kandungnya. Itu aja dulu ya. Saya penasaran nih. Keren banget. 800 tahun sudah saya menunggu dari Kristen. Tunjukkan perbuatan baik Yesus kepada wanita yang melahirkan dia. Satu aja. Kalau nggak ada satu, sepotong aja. Nanti catat ya. Nanti saya catat ya. Teman-teman catat dan infokan ke saya. Ada nggak? Silakan. Ya, oke.
Oke, nanti saya jawab. Oke, boleh saya jawab? Halo? Jawab, Host, jawab. boleh saya jawab? Silakan. Jawablah. Monggo, Per, monggo. Oke. Jadi begini ya. Tadi Blender katakan bagaimana Tuhan kami menikahkan orang-orang Kristen. Ya, kami ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, kan Tuhan sudah memberkati mereka di Taman Eden. Kemudian apa? Tuhan berkata, beranak cuculah kamu. Nah, bagaimana dengan dunia ini? Apakah Tuhan mau turun ke dunia ini kemudian dia mau menikahkan? Oh, nggak mungkin itu, brother. Makanya kan dia ada utusan yang memang sudah ditunjuk sebagai apa? Sama dengan sekarang pendeta. Kalau di zaman dulu nabi-nabi. Ya, sekarang kan apa? Bukan lagi Tuhan, tapi ada ustadz dan seterusnya. Apakah Tuhanmu juga akan turun dari surga kemudian menikahkan kalian? Oh, tidak begitu, ya. Jadi itulah cara orang Kristen dinikahkan. Jadi mereka sebelum mereka mengadakan hubungan seksual, ya mereka harus diberkati dulu. Ya, diberkati dulu di gereja. Pakai atau ayat di mana ya? dong, aturannya mana? Aturannya mana? Di dalam kitabmu mana aturannya? Ayatnya tunjukkan. Ayatnya mana? Kalau di Islam, dengar Peri. Kalau di Islam, bentar. Saya ngomong kamu potong. Peri, bentar. Kau nggak pakai ayat, ngapain kau dengerin? Kalau di Islam, Peri, Tuhan tidak mungkin datang, tapi aturannya masih tertera sampai sekarang. Di ayat Al-Quran ada banyak, di surah An-Nisa ada, di Talak ada, ya kan? Diatur semua bagaimana tata cara menikah. Nah sekarang yang saya lihat aturan menikah di dalam Kristen nempel sama pelacur langsung jadi istri. Seperti yang saya sebutkan tadi di dalam 1 Korintus 6 ayat 16 ya Akhi Juma. Lanjut. Nah, ini dalilnya. Ini dalil pengesahan syarat sah. Tunggu sabar dulu. Sabar. Saya kasih dalil, nanti tugas Anda beri dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayamah minkum as-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yu'nihimullah bin fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Ada perintah, wa ankihul ayama minkum. Ada perintah untuk menikahkan. Nah, yang tadi di gereja itu ada perintahnya nggak menikahkan di gereja? Silakan. Yang lain tunggu pertanyaan saya yang pertama tadi ya. Ada nggak perbuatan baik Yesus kepada orang yang melahirkan dia? Silakan. Kasih kesempatan dong saya. Jangan sementara saya menjawab kalian memotong sampai hilang konsentrasi saya. Kemudian ya tentang KDRT ya, tidak ada. Ya, Yesus mengajarkan untuk apa? Mengajar, ya, menyakiti istri. Bahkan Suma ini apa? Mencocok logikan ayat-ayat yang dia sudah bacakan tadi. Tidak ada istri diperbudak. Memang istri harus tunduk kepada siapa? Kepada suami. Nah, itu memang demikian juga. Suami harus apa? Mengasihi istrinya sebagaimana dia mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia akan menyakiti istrinya. Makanya di 10 hukum, jika kamu kasih akan aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Kasih kepada Allah itu menghormati Allah. Kasih kepada sesama berarti kita mengasihi diri kita sendiri. Sebagaimana kita mengasihi istri kita. Kalau kita kasih kepada istri, Pak, tidak mungkin kita akan meninju, menendang dia, menyakiti dia. Tetapi kenapa ada orang Kristen ya melakukan itu? Mereka berarti tidak taat. Itu sebabnya Yesus katakan bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan. Saya pertanyakan begini, kalau kamu bilang, kami dinikahkan, saya mau tanya, Muhammad itu waktu menikah dengan istri anak mantunya, itu dinikahkan oleh Allah. Tiba-tiba suratnya itu sudah muncul. Istri anak mantunya yang mana? Bentar, pakai dalil.
Anda tadi mengatakan Nabi Muhammad menikah dengan anak mantunya itu. Pakai dalil. Pakai data. Ini nggak saya terima. Loh, Anda sudah fitnah. Tolong pakai dalil dulu. Di mana dalilnya Nabi Muhammad menikah dengan menantunya sendiri? Kamu bentar. Udah turunin. Ini nggak betul nih. 6 tahun dinikahi Dia nggak betul. 8 belasan istri. Akoy, jawab dengan jujur. Saya tanya di mana dalilnya? Kamu rela anakmu yang 6 tahun dinikahi oleh kakek saya tanya dalilnya mana, Peri? Itu ajaran Muhammad. Ayo, kamu jawab itu, Suma. Tadi Anda mengatakan Nabi Muhammad menikah dengan menantunya. Dalilnya mana? Dalilnya? Dinikahi oleh kakek-kakek saya tunggu dalil. Saya tunggu dalil, anjing. Saya tunggu dalil. Yang sudi. Mana dalilnya? Dalilnya mana, anjing? Dalilmu mana? Mana dalil? Mana dalil? Kalau menikahi anak kecil, tradisi Yahudi boleh menikahkan usia 3 tahun. Itu sudah tradisi. Kalau menikahi menantu itu tidak ada masalah, karena itu hanya fitnah saja. Yang disebut menantu itu adalah istri atau pasangan dari anak kandung. Itu fitnah saja. Yang kita minta di sini bukti akhlak Yesus kepada orang yang melahirkan dia, gitu loh. Oke? Itu yang kita minta. Karena kita lihat perilaku umat Kristen di Indonesia ini terhadap ibunya, terhadap orang-orang yang terdekatnya, betul, manggilnya aja, bodat, anak babi, kayak gitu-gitunya panggilannya. Betul. Aku dengar sendiri sampai saya terheran-heran, loh, kayak gini ya. Bodat, dasar anak anjing kau ya, loh, anaknya sendiri dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena tidak ada contoh. Ada gak Kristen kan kasih contoh Yesus itu berlaku baik, akhlak baik kepada ibu yang melahirkan dia, itu ada nggak? Memanggil ibunya aja dengan sapaan-sapaan selayaknya manusia sehat. Hai ibu, hai mam, hai mami. Ada nggak? Bahkan yang ada suka mempermalukan ibunya, itu yang ada. Silakan dilanjutkan. Nah itu tadi ya, dia itu fitnah. Nggak ada dalilnya Nabi Muhammad menikah dengan menantunya. Memang anjing ini Kristen-Kristen ini. Ngomong itu pakai dalil gitu loh. Contoh tadi saya mengatakan pernikahan Kristen itu nempel sama pelacur langsung jadi istri. Dalilnya mana? 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu? Ya, barang siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, maka dia akan menjadi satu daging. Demikianlah yang dikatakan nas. Nah, nasnya ternyata saya lihat di dalam kitab Kejadian 2 ayat 24. Ya, perempuan akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan suaminya sehingga mereka menjadi satu daging. Jadi pernikahan di Kristen itu pernikahan satu daging. Ya, kelamin laki-laki sama kelamin perempuan bertemu langsung jadi istri. Apa bedanya dengan anjing kalau begitu? Ada dalilnya. Jadi kita bicara itu harus pakai dalil, nggak boleh kita asal nyeletuk, nggak boleh ya. Pernikahan di Kristen tidak ada kecuali pernikahan satu daging, yaitu kelamin perempuan, kelamin laki-laki bertemu langsung jadi istri. Itu yang ada. Ya, jangan mau dibodoh-bodohi. Memang Kristen itu ajaran setan. Nikah hanya dengan cara berzina doang. Ayo, apa kayak gitu? Makanya benar yang dikatakan pendeta Melato. Ini pendeta Melato sendiri apa yang dikatakan? Di mana ada mayoritas Kristen, di situ kebejatan moral semakin meningkat. Itu pendeta Melato yang ngomong, bukan saya. Ya, videonya masih ada itu di YouTube itu. Tengok. Di mana ada mayoritas Kristen, di situ kebejatan moral semakin meningkat. Kita harus berbahagia karena kita tinggal di mayoritas Islam. Kalau tidak tinggal di mayoritas Islam, maka LGBT pun akan disahkan di negara ini. Itu kata pendeta Melato. Nah, jadi jangan fitnah-fitnah, jangan debat itu hanya modal kebencian, tapi pakai dalil, pakai data, gitu loh. Mana? Ayolah pakai data.
Silakan yang lainnya, monggo Bang Blender. Ini bagian Anda ini Rasmi nih. Tapi bentar dulu ya, Bible berjalan ya. Saya nih tinggal di kompleknya Muslim dan saya sering memasuki rumah-rumahnya orang Muslim di daerah saya ini yang sekarang ya. Tapi kalau yang saya perhatikan ya Blender ya, orang Islam itu lebih keras kepada anak-anaknya. Yang saya perhatikan, karena saya kan sering juga nyalon di rumah-rumah langganan saya, bisa saya katakan rata-rata Islam semua. Saya di rumahnya bisa 5 jam atau 6 jam. Jadi saya bisa perhatikan. Kalau saya perhatikan lebih kejam kalian kepada anak. Mukul itu ngeri loh. Keras dengan tegas Kalau beda kami Bu Rasmi. Kalau kami Kristen ibaratnya enggak sekeras itu gitu. Contohnya waktu puasa saya perhatikan. Anaknya dipaksanya puasa, anaknya masih kelas 2 SD, dipaksanya puasa sementara dia tidak puasa. Coba bayangkan, mana tahan anak kecil puasa, dia mama aja nggak puasa. Coba. Bukannya karena ini nggak ngerti gini Rasmi, bentar Rasmi, saya kasih tahu. Ketika perempuan itu tidak puasa itu ada alasannya, dia sedang haid. Orang perempuan Muslim yang sedang haid memang tidak boleh puasa. Anak-anak itu bukan dikerasin di situ, disuruh latihan, bukan dipaksa. Mana ada dipaksa? Ya anak-anak itu tidak boleh dipaksa. Saya perhatikan. Kata siapa dipaksa? Nggak ada dipaksa, nggak ada. Jangan bohong kau. Ya, nggak ada dipaksa. Saya perhatikan, diiming-imingi lah. Nanti kubelikan kau ini, tahankanlah, tunggulah. Itu jago namanya bukan dipaksa Rasmi. Aduh, kau ini antara dipaksa parah. Itu namanya dilatih. Udah lapar. Berarti kalau kau nyuruh anakmu ke sekolah minggu itu kamu maksa anakmu ya? Ya, anakmu kau suruh pergi ke sekolah minggu memaksa gitu. Kau ini bodoh banget. Masa nak puasa nak? Nanti kalau kamu lulus, ya nanti kalau kamu lulus puasa nak, saya belikan sepeda. Tunggulah, tahankanlah sampai jam maghrib. Tahankanlah. Nah itu bukan maksa, itu anjuran. Maksa itu namanya kalau misalnya tidak mau puasa digebukin. Itu maksa. Dia sendiri tak puasa. Dia sendiri karena dia sedang main. Dia sedang haid. Saya tanya tidak. Emang kau periksa? Ada-ada aja kau itu. Saya tanya. Mana ada orang perempuan, orang Muslim tidak katanya. Mungkin dia tidak puasa. Lagi malas katanya. Kecuali, kau ini pandai sekali kau nipu. Kalau nggak nipu Kristen nggak laku atau gimana? Di Islam itu, di Islam itu. Bible berjalan. Aku sudah kukatakan, aku bisa 4 jam atau 5 jam di rumah Muslim itu, langganan saya itu. Mulai dari dulu saya kredit baju, kredit uang, sampai nyalon. Ya, saya sering langganan saya karena di sini komplek Muslim loh. Yang mak-maknya nggak ada yang puasa, pada makan nggak puasa, tapi beli bukaan semua, malah lebih boros puasa daripada tidak puasa. Itulah yang terjadi di sini. Biar tahu. Kalau tidak nipu Kristen tidak laku, itu hoax ya. Kalaupun seandainya di perempuan Muslim itu, kalaupun dia sedang haid, dia tidak puasa, dia nggak makan sembarangan. Itu perempuan Muslim, nggak kayak perempuan kafir. Mana Muslim itu penuh dengan akhlak. Walaupun dia tidak puasa, dia tetap tidak terang-terangan makan, gitu loh. Atau perempuan itu sedang menyusui, oke, itu memang dibolehkan tidak puasa. Dia tapi harus bayar yang namanya Ustadz? Fidyah. Fidyah itu boleh. Ada aja kau ini. Mana ada perempuan, kecuali perempuan kafir, ya mungkin Muslim tapi kafir, dia nggak mau puasa. Tapi kalau dia ngaku Muslim, dia harus puasa. Karena perintah puasa itu untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian untuk berpuasa. Jadi walaupun dia Islam, kalau tidak beriman nggak akan puasa.
Jadi orang kalau ingin melihat orang Muslim yang sesungguhnya pada waktu bulan puasa itu, kalau ada orang Islam dia tidak puasa, berarti dia tidak beriman. Karena jelas sekali yang diperintahkan berpuasa orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, silakan kamu berpuasa. Yang tidak beriman walaupun dia Islam pasti tidak puasa. Nah, itu dia. Gitu ya. Bang Blender mana nih Bang Blender nih? Bang Blender. Ada Ustadz Tahta barangkali Bang Ustadz Sugi. Ustadz Tahta, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, lanjut. Ya, silakan Ustadz. Apanya silakan? Iya, menjelaskan tentang masalah pernikahan. Itu tadi titipan Bang Juma itu. Titipan Bang Juma tadi dipertanyakan, Rasmi, buktikan kepada kita bahwa Yesus pernah berbuat baik kepada ibunya. Silakan. Di mana tertulis? Silakan Rasmi. Di mana Yesus pernah berbakti, berbuat baik kepada ibunya? Kalau setahu saya sih Yesus ini anak durhaka. Manggil ibunya kayak manggil pelacur aja dia. Hei perempuan, apa yang kau mau? Hai perempuan, apakah kamu tidak tahu belum saatnya, belum tiba saatnya? Kok manggil ibunya kayak manggil pelacur? Hei perempuan gitu. Coba buktikan kepada saya di mana Yesus itu lemah lembut, sopan santun memanggil orang tuanya. Beda di Islam. Di Islam itu kepada ibu kita berkata ah saja dilarang. Apalagi memanggil hei perempuan. Oh, tidak boleh, durhaka. Ini Yesus manggil ibunya kok, hai perempuan. Emang perempuan ibunya pelacur atau gimana itu? Silakan, coba. Di mana Yesus itu pernah berbakti kepada orang tuanya? Kepada ibunya. Kata Rasulullah, janganlah kalian berdebat dengan ibu Anda, walaupun hanya soal sendal. Sampai segitunya di Islam itu. Jangan kalian itu engkel-engkelan, eyel-eyelan dengan ibu Anda, walaupun hanya dengan walaupun hanya masalah sendal. Coba. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang harus aku cintai? Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." 3 kali. Baru bapakmu. Ya, betapa Islam itu mengatur umatnya untuk menyayangi ibunya, mencintai ibunya, berlaku lemah lembut kepada ibunya. Kristen bagaimana? Apakah Yesus pernah menyontohkan dia berbuat baik kepada ibunya? Kalau ada, iris telinga saya. Nah, gitu dong. Ini ada nih siapa tadi Bibel berjalan ya? Yohanes 2 ya, Yohanes 2 di sini perkawinan di Kana ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus di sini ibu Yesus ya, Maria. Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil pelayan laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum." Cukup Rasmi. Ini kan intinya di Yohanes 2 ayat 4 nih ya.
Saya bacakan en auto zo en kai hezo ento poston atropon kai itu bentar. Bahasa apa kau baca? Ini di sini bahasa biar aku- Yunani, Tunggu, bahasa tunggu, tunggu, Yunani. tunggu. Enggak, ini biar aku jelaskan, di Tunggu, sini. itu salah terjemah, Biar- itu salah. Tunggu Ish. dulu. Rasmi, Tunggu ini itu baru- salah terjemah tunggu, Rasmi. Karena tunggu, di ku sini jelaskan baru bukan kau ke kata. bahasa Bentar lain. dulu, dengar. Ini bukan dari kata mater, tapi gunai. Apa artinya gunai? Perempuan. Perempuan. Kalau ibu itu mater, kenapa diterjemahkan ke ibu? Ya, ini bahasa Yunaninya itu. Kenapa? Ini ya, sebenarnya kalau kita berdasarkan bahasa aslinya, katanya kepadanya, mau apakah engkau daripadaku perempuan, saatku belum tiba. Itu dia. Di situ sini dari ibu kata Bibel berjalan. Di kau sini ibu. makanya dilihat dari teks Kalau aslinya. makanya gini, kalau kita pakai Alkitab bahasa Indonesia, pergunakan bahasa Indonesia. Jangan kita baca bahasa Indonesia kau mengartikan bahasa Yunani. Udah lari-lari, itu namanya menyesatkan. Blend apa? Justru Bibel, kau ya. yang menyesatkan. Gak boleh kayak gitu. Loh, Ini sekarang di saya sini tanya. dikatakan, Kitabmu itu bahasa aslinya bahasa apa? Loh. Hah? Kitabmu bahasa aslinya bahasa apa? Ya udah dari tadi kita buka bahasa Alkitab bahasa Yunani lah dari awal. Yang benar, Ayo kita buka yang bahasa benar. Yunani. Coba saya tanya Jangan sama buka kamu, bahasa Indonesia, Rasmi. perhatikan bahasa Yunani. Saya tanya sama kamu. Saya tanya. Yang betul itu terjemah untuk mengoreksi teks asli atau teks asli untuk mengoreksi terjemah? Ini bukan terjemahan. Jangan kau samakan seperti Al-Quran kalian ya. Ini ditranslate. Jadi apakah Yesus itu berbahasa Indonesia? sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, sekarang untuk menilai translate-nya itu benar apa salah itu gitu yang kita pakai untuk menilai itu apa? Terjemahnya itu salah atau benar yang kita pakai apa? Gini Bibel berjalan. Untungmu apa menyesatkan orang? Siapa yang menyesatkan? Justru Anda menyesatkan karena hanya berdasarkan terjemah. Sementara saya berdasarkan teks asli. Ya udah, mana yang dari lebih awal kuat? Mana yang lebih benar? Teks asli atau terjemah? Hah? Mana yang Udah, lebih benar? dari Teks awal- asli atau terjemah? Dari awal buka Alkitab Saya Yunani. tanya, coba kamu Dari awal jawab buka Alkitab mana yang Yunani, lebih biar benar, pas. teks asli atau terjemah? Saya tanya, jawab. Sama aja. Oke, bisa Karena sama nggak ada yang aja kalau dirubah. terjemahannya benar. Karena nggak ada yang- Sementara teks aslinya dikatakan di situ gunai. Artinya perempuan. Kalau ibu mater, kenapa diterjemah dibilang apa namanya? Ibu. Padahal tertulis gunai. Misalnya di dalam bahasa Inggris woman bisa diartikan ibu. Nggak bisa, mother. Gitu loh. Kau ini kok modal ngeyel padahal di sini jelas dikatakan gunai. Ya. Kalau kita berdasarkan teks aslinya kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku hei perempuan? Kenapa di sini dikatakan ibu? Tipu-tipu LAI, ya? Nggak usah tipu-tipu. Justru saya ingin meluruskan ketika terjadi salah terjemah di dalam LAI, saya koreksi pakai teks aslinya ternyata di situ tertulis gunai. Artinya apa? Perempuan. Sudah. Saya nggak terima terjemahan Biblos LAI menyesatkan. Yang menyesatkan itu kau Bibel. Kalau bahasa Yunani buka Alkitab bahasa Yunani. Kalau kita Nah, ini pakai saya bahasa buka bahasa Indonesia Yunani ini. buka. Saya Ya, pakai dari bahasa awal, Yunani ya ini udah. sekarang ini. Ya udah buka Alkitab bahasa Yunani, buka yang aku baca tadi. Yohanes 2 bahasa Yunani, buka Alkitab dulu. Ini Biar kita loh, baca. tadi sudah saya baca nggak dengar kau. Kamu bilang Semua itu bahasa baca, apa buka. itu? Bahasa apa itu? On cam kan. Bahasa Yunani Nih, ya Alkitab, saya buka, bacakan nih ya. En Ini auto buka, zo en kai. enggak. On cam biar kita lihat. Emang betul kau apa bisa enggak baca? Alkitab yang kau baca. Betul apa Kalau enggak Alkitab saya- yang kau baca? Betul
betul apa enggak Alkitab yang kau baca on cam kan dulu. Emang enggak bentar. Sebelum saya on cam, kamu bisa baca Yunani? Kalau Ya, bisa biar kita saya open baca. cam. Ya bisa. Buka, bisa. Bener nih, Bang Moto, Iya. coba dicek dulu dia Iya. bisa baca enggak Bang Moto? Silakan Bang Tapi Moto. harus Alkitab ya, kau tunjukkan. Kau on cam kan harus Alkitab bahasa Yunani. Ini kan ada karena apa yang dibuat oleh orang Kristen, Bible Hub. Kenapa? Hah? Alkitab bahasa Yunani on cam kan dulu Bibel, baru kita baca bersama. Itu Bang Moto Baru ada tuh Bang itu Moto tuh. Silakan Bang Moto. Kalau Silakan Bang Moto. betul ada Alkitab bahasa Yunani, kau tunjukkan sama aku, baru kau tidak menyesatkan. Kalau tidak ada kau ngeles tunjukkan doang, Alkitab bahasa Yunani, ngeles. kau di situ menyesatkan. Cuma pandai Bibel. ngeles. Ini tipu-tipunya ketahuan. Berarti apa yang ditulis oleh ini ya oleh Bible Hub ini nggak benar. Hah? Nggak benar nih. Ngomong nggak benar gitu. Kukatakan sama bacot doang. kita buka Alkitab bahasa Indonesia, mengartikannya bahasa Indonesia. Cuma Masa pandai ngeles bahasa Indonesia doang. dibuka Cari ngartikannya Kristen yang pinter deh. Yunani. Cuma pandai ngeles Ya doang. lah, ya. Dah. Cuma pandai ngeles doang. Walaupun ditunjukkan nggak akan bisa baca dia itu. Ngapain dilayani orang kayak gitu? Orang dia berdasarkan bahasa Indonesia, sementara di dalam teks aslinya Gunai. Mau pakai bahasa Indonesia yang dipakai, dasar. Oten itu kalau nggak tipu-tipu agamanya nggak laku. Dah. Dia mau tipu-tipu, malu Tuhan, punya Tuhan durhaka sama ibunya. Makanya dia apa? Tipu-tipu. Dia nggak bisa menunjukkan data yang benar. Tipu-tipu lah, yang penting Yesus itu nggak nampak durhaka sama ibunya gitu. Ten. Buang aja orang kayak gitu, ngapain dilayani? Cuma pandai ngeles doang. Monggo Ustaz Tata. Lanjut Ustaz. Lanjut Bang Moto. Nggak ada otennya Ustaz. Nggak ada, buang aja oten kayak gitu, nggak jelas. Orang dikasih data dia masih ngeyel, masih berdasarkan LAI aja, jelas LAI penipu. Ya, LAI itu salah terjemah, banyak buang-buang ayat, ngapain dipakai? Contohnya kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, Yohanes dikatakan buta huruf dan idiot. Kata idiotnya dibuang. Masuk kitab kayak gitu mau dipakai? Cuma ngelayani Kristen ngeyel lah, capek deh. Yohanes 2. Ya, saya bacakan Yohanes 2 ya. Ayat 4 tadi itu. Kelegai auteho le Yesus TMI kai so ginai ya ginai. Bahasa Inggrisnya woman. Nah ini penipu LAI ya. Nih, saya open cam deh kalau saya dibilang bohong ya. Saya open cam. Nih. Nih. Mana nih? Saya nggak bisa dibesarin ya. Bentar, saya pakai HP satu lagi lah untuk besarin diri saya sendiri. Mana untuk besarkan diri sendiri mana sih? Nah, ini dia. Ini. Walaupun ditunjukkan gini, apa si perempuan lacur tadi mau terima? Nggak bakal. Ya. Nih. Jauh ya. Nih. Ini apa nih? Mana sih?
Ini nih. Woman. Ginai. Bukan mater di sini, ginai. Ya, perempuan, woman. Walaupun ditunjukkan kayak gitu nggak ada gunanya. Untuk apa open cam? Oke, OT-nya sudah tidak ada. Di sini pun sudah hampir 3 jam ya. Baik saudaraku sekalian yang ada di YouTube, terima kasih sudah mengikuti live di kesempatan siang ini. Alhamdulillah pagi ini kita sudah mensyahadatkan saudara kita yang dari Amerika tadi. Semoga apa yang kita saksikan di kesempatan kali ini menjadi hikmah untuk kita semua. Saya tutup yang di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.